Nona Yon, lihat ke sini dan tersenyum. Tak heran dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di industri hiburan. Dia sangat cantik untuk dilihat. Tak heran bisa mendapatkan posisi sebagai duta perhiasan dari Lu Group. Promosi. Nona Yon, ini tahun ketiga Anda menjadi juru bicara global untuk Lux Jewelry. Ada yang ingin Anda sampaikan? Aku sangat bersyukur bisa menjadi juru bicara global untuk Lux Jewelry kali ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih pada Kakak Bacon. Kak Bacon, cara memanggilnya begitu akrab. Saya hanya mendengar bahwa Tuan Lu sudah menikah. Saya ingin tahu apakah ada cerita lain antara Nona Yon dan Tuan Lu. Sebenarnya, aku dan Kakak Bacon sudah lama saling kenal. Bahkan sebelum dia menikah. Kami bahkan sudah bertunangan. Tapi mengapa video di layar besar berubah? ada apa? Linsen. Tuan Lu, saya akan periksa di belakang panggung. Baiklah. Wanita tua, kau cukup tangguh. Kau belum mati setelah sekian lama. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang disukai Kakak Bacon adalah aku. Jadi bagaimana jika Yun Bingjin menikah dengan keluarga Lu? Cepat atau lambat dia akan diusir. Tidak, Xiao Jin bilang mereka sangat saling mencintai. Dia berbohong padamu. Lihat dirimu, apakah belum cukup kau sudah membawa kematian bagi putrimu? Sekarang kau masih mau menyeret cucumu ikut mati bersamamu? Kamu, Mati saja. Kau sebaiknya ajak cucumu bersamamu. Bersama. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Orang di video ini adalah kau. Jadi ini wajah asli. Ini? Tidak, tidak. Kakak Bacon, ini bukan aku. Bagaimana? Apakah pertunjukan seperti ini bagus? Nona Yun suang-suang. Yun Bingjin, kau yang melakukan ini. Aku akan melawanmu. Yun suang-suang, kau pantas mati. Sengaja menjebakku itu satu hal. Beraninya kau melakukan sesuatu pada wanita tua, menyerang dengan kekuatan mematikan seperti itu. Sudah takdirnya dia mati. Aku hanya memberinya sedikit dorongan. Apa yang salah kulakukan? Tidak bertobat sampai akhir. Harus dieksekusi. Apa yang akan kau lakukan? Yun Bingjin. Tanganmu yang meminta. Kalau begitu aku akan menghancurkan tanganmu itu. Sebagai peringatan. Kau berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kau berani menyentuhku, kau juga akan dihukum. Saya ingat sekarang, bukankah ini yang baru menikah ke keluarga Lu, Nyonya muda Lu, istri Tuan Lu? Pertarungan antara istri sah dan selingkuhan. Drama sebesar ini tidak boleh dilewatkan. Nona Yun Xuan, bolehkah saya bertanya, apakah video Anda yang menganiaya orang tua tadi benar? Mengapa Anda melakukan itu sebagai selebriti wanita populer? Tidakkah Anda takut perbuatan buruk seperti itu akan memengaruhi nilai Anda? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Minggir. Sampai hari ini, kau masih percaya pada teratai putih kecilmu? Lihat, betapa bagusnya aktingnya. Perutku sakit sekali. Kakak Bacon, anak kita. Anak, Yun Xuang hamil anak Tuan Lo? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Yun Bingjin, hari Yun Bingjin pergi memaksa pernikahan. Kau marah dan mabuk. Akulah yang mengantarmu kembali ke hotel. Dan kemudian kita berhubungan. Tidak mungkin. Malam itu aku minum terlalu banyak. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Kau. Ya, Kakak Bacon. Aku tidak bicara omong kosong. Benar, aku punya laporan pemeriksaan janin. Laporanku. Saudara Bacon, lihat. Laporan pemeriksaan janin mengatakan bahwa janin sudah berusia lebih dari sebulan. Bahkan sebelum kau menikahi Yun Bingjin. Kakak Bacon, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa membawaku untuk diperiksa sendiri. Yun Bingjin, apakah kau puas dengan hasil ini? Kakak Bacon, tolong bantu aku.
Aku tidak mau kehilangan anak ini. Jadi ternyata Nona Yun Xuangshuan adalah orang malang yang ditinggalkan setelah dimanfaatkan. Nyonya muda Lu yang mencuri Tuan Lu lebih dulu, memaksa Tuan Lu menikahinya. Jadi dia sengaja mendorong Xuangshuang dari panggung tadi, ingin membunuh anak itu. Jika masalah ini terbongkar, aku ingin tahu, apakah saham Lu Group akan berfluktuasi? Apa kau mengancamku? Hanya menyatakan fakta. Tuan Lu, yang tak terbantahkan adalah bahwa kita berdua sekarang bagai belalang di tali yang sama. Apa yang ingin kau katakan? Bicara langsung. Jika kau tidak ingin memengaruhi kepentingan Lu Group, maka bekerja samalah denganku. Senyum. Senyum, maukah kau? Suamiku, aku percaya padamu. Kau tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku, kan? Apalagi yang ingin dilakukan wanita ini? Tentu saja. Kakak Bacon, semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Yin Xuangshuang, pertama kau memfitnahku karena menggores wajahmu. Dan sekarang kau berbohong bahwa kau hamil anak suamiku. Mencoba memprovokasi kami, perasaan antara dua orang. Sekarang, kampanye kotor macam apa yang kau rencanakan di depan media kali ini? Aku tidak. Kakak Bacon, aku tidak berbohong padamu. Kakak Bacon, perutku sakit sekali. Aku berdarah. Kak Bacon, meskipun kamu tidak menginginkan anak ini, apa kamu bahkan tidak peduli dengan hubungan kita selama bertahun-tahun? Kembali. Yin Xuangshuang, lain kali sebelum menjebak suamiku, setidaknya perbaiki pengetahuan dasarmu. Alkohol bukanlah afrodisiak. Ketika seseorang mabuk berat, mereka bahkan tidak punya tenaga untuk melepas pakaian, apalagi melakukan hal semacam itu. Itu masuk akal. Direktur Zhao. Ini adalah video. Seseorang mengambilnya di hotel 2 bulan lalu. Untuk memenangkan peran utama dalam drama ini, kamu menginap di kamar hotel bersama Direktur Zhao selama 1 malam. Jadi anak dalam kandunganmu adalah anak Direktur Zhao, kan? Dari mana kau mendapatkan ini? Lupakan itu. Tidak, ini semua palsu. Jangan percaya mereka. Yin Xuangshuang, perutmu pulih begitu cepat. Tidak berdarah lagi, Kak Bacon. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Jadi citra polos Yun Xuangshuan, semuanya hanya akting, tak tahu malu, menggoda pria tua, dan mengklaim itu Tuan Lu. Sekarang, saatnya kamu mengambil sikap. Mulai hari ini, Lu Group Jewelry membatalkan kesepakatan endorsement dengan Yun Xuangshuang. Konferensi pers hari ini selesai. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Tidak, Kak Bacon, dengarkan penjelasanku. Apakah begitu banyak penjelasan berguna? Kamu harus segera menghapus darah palsu itu dari perutmu. Di istana dalam, aku sudah melihat banyak trik seperti ini. Kamu pelan-pelan sakit, Kak Bacon. Nenek Suri, nenek harus segera sembuh. Xiao Jin tidak akan kehilangan nenek lagi. Yun Bingjin, dasar wanita. Yin Xuangshuang melukai nenekku. Seperti ini. Kamu benar-benar berani datang. Keluar. Jalan. Kamu sudah menghancurkan hidup putriku. Lihat saja kalau aku tidak mencekikmu sampai mati. Sakit, sakit, sakit. Dari mana kamu belajar sikap seperti ini? Apa hubungannya denganmu? Gadis tidak sopan, selama bertahun-tahun ini. Apakah wanita tua ini mengajarimu seperti ini? Ini salah ayah jika dia membesarkan mereka tanpa mengajar. Ayah, bukankah seharusnya ayah merenungkannya dengan baik? Kau berani melawan. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati. Bijan, mengapa kau di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat warna asli keluarga Yun kalian? Bijan, kau salah paham. Aku di sini untuk mengunjungi ibu mertuaku, Nenek Bingjin. Apakah kamu di sini untuk menemui dokter atau membuat masalah? Jelas bagi siapapun yang punya mata. Bocah, ini bukan urusanmu. Sekarang dia adalah nyonya muda tertua dari keluarga Lu kami. Istri Lu Bacon. Apa menurutmu dia berhak mengatakan itu? Pria ini telah berubah kepribadiannya. Bijan, kau salah paham. Aku hanya takut Bingjin tidak berperilaku baik dan akan membuatmu marah. Ya, baik kan? Jangan tertipu olehnya. Penampilan luarnya. Apakah ini tempatmu berbicara? Saat pria sedang bicara, apa yang dilakukan wanita ikut campur? Tuan Yun, saya pikir Anda harus kembali dan mendisiplinkan istri dan putri-putri Anda dengan benar. Lin Sen, umumkan. Lu Group membatalkan kerjasama dengan Yun Group. Ya, Bijan,
kau tidak bisa melakukan ini. Baiken, jalan ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Shuang? Bagaimana kamu bisa membatalkan kerjasama dengan Yun Group demi dia? Penjaga, seret dia pergi. Tidak, lepaskan aku. Baiken, aku masih ibu tiri Yun Bingjin. Aku masih ibu kandung Shuang. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Baiken. Tuan Lu. Baiken. Shuang. Kamu berani menyebut Yun Shuang. Kau baik-baik saja. Tuan Lu, ada apa kamu di sini? Aku di sini untuk menemui nenekmu. Mengenai kondisi nenekmu, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah menemukan dokter terbaik. Lapor kepada Putri Agung, pembunuh yang membunuh nenek kekaisaran telah ditemukan sebagai seseorang dari putra mahkota kerajaan utara. Lu, Mijin. Tidak perlu bantuanmu, aku tidak percaya orang-orangmu. Kau tidak percaya orang-orangku. Lalu siapa yang kau percaya? Atau kau pikir aku akan merugikan nenek? Yun Bingjin. Itu bukan tidak mungkin. Bukan berarti kamu belum pernah melakukannya sebelumnya. Kau, apalagi yang direncanakan wanita ini? Dia seperti orang yang berbeda. Setelah operasi nenek, kita akan bercerai. Kau menganggapku orang seperti apa? Seseorang yang bisa dipanggil dan dipecat sesuka hati? Atau apa? Setelah perceraian kita, kau ingin mengambil bagian dari aset keluarga lu? Tidak mungkin. Pikirkan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, aku bertekad untuk bercerai ini. Kalau begitu akan kukatakan ini, dalam kamus keluarga lu, tidak ada perceraian, hanya menjanda. Kalau begitu menjanda saja, siapa yang akhirnya menjanda? Belum pasti. Bagus. Sangat bagus. Tuan Besar, ini hadiah dari Nona Qianyu. Anak ini selalu suka melakukan hal-hal aneh ini. Nona Feng benar-benar menunjukkan baktinya, mempersiapkan hadiah sebesar ini. Kamu mempermasalahkan hal kecil. Aku tidak memberitahumu, kan? Kejutan. Selamat ulang tahun, kakek. Feng Qianyu. Gadis ini, bukankah kamu bilang tidak akan kembali? Bukankah aku sedang menyiapkan kejutan untukmu? Apa? Tidakkah kau suka hadiah dari cucumu ini? Aku suka. Aku sangat suka. Tidak ada hadiah yang lebih baik daripada cucuku. Baiken, aku kembali. Aku pikir kamu tinggal di luar negeri dan tidak kembali. Aku terlalu muda saat itu. Aku sadar sekarang bahwa negara kita adalah yang terbaik. Baiken, apakah ini istri Anda? Ya, dia istriku. Yun Bingjin. Ini cucu Pak Tua Feng Qianyu. Halo, Nona Feng. Lu Baiken, kau pasti menyelamatkan galaksi di kehidupan lampau sampai bisa menikahi istri secantik ini. Xiao Jin, Qianyu dan Bichan tumbuh bersama. Aku selalu berusaha menyatukan mereka. Tapi kedua orang ini benar-benar tidak punya kecocokan. Kakek, aku suka pria yang hangat. Lu Baiken hanyalah tuan yang mendominasi. Tidak apa-apa jeti saudara. Sebagai kekasih, aku tidak tertarik. Sama. Bingjin, kau sangat cantik. Bisakah kita berteman? Berteman? Sebenarnya, aku tidak terlalu suka berteman. Kalau begitu, bisakah aku menjadi teman pertamamu? Feng Qianyu, ini istriku. Kamu ingin berteman dengannya. Bukankah seharusnya kamu meminta pendapatku dulu? Kau benar-benar hebat. Tentu, aku ingin berteman denganmu. Terima kasih, Bingjin. Kau sangat baik. Aku juga berterima kasih padamu. Tunggu sebentar. Yun Bingjin, dasar wanita jahat. Kenapa semua orang menyukaimu? Kenapa? Kutnya sudah datang. Xiao Jin, biar aku bantu memotongkan sepotong kue. Tidak perlu, kakak Wenyuan. Aku akan melakukannya sendiri. Yun Bingjin, dasar wanita jahat, kamu yang membuatku jatuh dan mempermalukan diri sendiri. Yin Shuang. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta sekarang benar-benar semakin kuat. Dasar wanita kejam. Aku akan melawanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Tidak. Kak Baiken, kenapa kamu masih melindunginya? Jika bukan karena dia, orang yang menikahimu sekarang adalah aku. Hubungan kita tidak akan sampai pada titik ini juga. Apakah ini sebabnya kamu merusak wajahnya? Dia yang membuatku jatuh dan mempermalukan diri sendiri. Aku tidak merusak wajahnya, bukan aku. Aku membuatmu jatuh, Nona Yun.
Apa kau pikir semua orang buta? Kau jelas-jelas ingin mendorong Bing Jin tadi untuk mempermalukannya. Tak disangka, sekarang kau menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Yun Shuang ini benar-benar kejam. Apakah ini putri yang dibesarkan keluarga Yun? Kamu bicara omong kosong. Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa kamu bilang aku mendorongnya? Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Tapi itu tidak masalah. Rekaman pengawas akan membuktikan semuanya. Apa semua orang mau melihatnya? Aku mengakuinya. Itu disengaja. Aku menumpahkan segelas jus itu ke lukisan tadi. Aku juga mendorongnya dengan sengaja. Tapi Feng Qianyu, apa kamu berani mengaku? Seseorang yang luar biasa seperti kakak Bacon, kamu tidak punya motif tersembunyi terhadapnya. Apa kamu berani mengatakan itu? Kamu sama sekali tidak punya motif tersembunyi terhadapnya. Mengapa kamu menuduhku? Mengapa? Kau wanita. Kau sendiri yang kejam. Jangan pikir semua orang sepertimu. Baiklah. Kakek, wanita ini tidak hanya merusak lukisan dan kuemu. Dia bahkan memfitnah sahabatku. Kakek tidak boleh membiarkannya lolos. Ini benar-benar keterlaluan. Mulai sekarang, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Yun. Kita tidak akan pernah berurusan dengan keluarga yang kurang memiliki dasar, tidak punya kualitas dasar. Juga, kerugian lukisan kuno hari ini. Keluarga Yun akan menanggung tanggung jawab itu. Seseorang datang, seret dia turun untukku. Pak Tua Fan, Pak Tua Feng, Pak Tua Fan, aku tahu aku salah. Pak Tua Feng. Seret dia keluar. Feng Qianyu, kan, hari ini aku adalah besokmu. Apakah ini masih Yun Bingjing yang selalu berhati-hati sebelumnya? Aku tidak menyangka aku hanya sedikit mengakalinya. Dan dia mengakui semuanya. Bing Jin, kau tidak boleh membiarkan tindakan wanita gila itu merusak hubungan di antara kita. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak punya perasaan pada Lu Baikan. Tidak apa-apa, Lala tidak menggigit telur yang retak. Bagaimanapun, kita akan bercerai cepat atau lambat. Hei, Xiao Jin. Selidiki Su Wenyuan dan masa lalu Yun Bingjing. Xiao Jin, jangan khawatir. Serahkan urusan Nanek padaku. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, Kakak Wenyuan. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Istri. Ayo pergi, ayo pulang. Lu Beijing, aku masih ada urusan. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Dr. Zhou, kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Kakak Wenyuan, mari kita mengobrol di lain hari jika ada waktu. Baik. Lu Beijing ingin pergi, kamu pergi duluan. Aku masih ada hal yang ingin dibicarakan dengan Kakak Wenyuan. Kakak Wenyuan, apakah kamu sangat akrab dengannya? Ya, kami tumbuh bersama. Tidak heran. Jadi, kalian kekasih masa kecil. Xiao Jin, bagaimana pendapatmu tentang Wen Yuan? Ayah, Kakak Wenyuan, dia sangat baik. Kalian tumbuh bersama. Teman masa kecil tidak sebaik pernikahan yang dianugerahkan oleh ayah. Bagaimana kalau membiarkan dia menjadi permaisurimu? Ayah, aku hanya menganggap Kakak Wenyuan sebagai kakak. Tolong jangan sembarangan menjodohkan orang. Putrimu sudah punya seseorang yang dia kagumi. Jika saatnya aku mendengarkan ayah waktu itu dan menikahi Kakak Wenyuan, akankah akhir kerajaan Yun ditulis ulang? Ada apa? Kenapa kamu tidak bicara? Kita memang teman masa kecil. Yun Bingjing, biar ku beritahu kau. Selama kita tidak bercerai, kau adalah Nyonya Lu. Jauhi dia. Apakah menjadi Nyonya Lumo berarti aku tidak punya hak untuk berteman? Jika memang begitu, maka siapapun yang ingin menjadi Nyonya Lu bisa menjadi itu. Kau. Aku tidak peduli tentang itu. Kau datang ke sini hari ini hanya untuk meminta Dr. Feng untuk memperkenalkan dokter terkenal? Ada tujuan lain. Untuk berteman dengan orang kaya. Apa kau sangat suka orang kaya? Memulai bisnis itu tidak mudah. Berteman dengan orang kaya tidak merugikan. Orang kaya tidak sebaik yang kau kira. Lu Beichen, kembalikan padaku. Aku tidak akan. Lu Beichen, hak apa yang kau punya untuk mengambil barangku? Kembalikan padaku. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Maaf, itu, ketika orang menghadapi situasi berbahaya, reaksi naluriah adalah mengambil apapun yang bisa mereka raih. Aku tidak menyukaimu. Bagaimana mungkin aku punya motif tersembunyi terhadapmu? Rasakan itu karena tidak jujur. Xiao Jin, jangan khawatir. Meskipun Nanek saat ini dalam keadaan koma, situasinya masih optimis. Aku akan mengembangkan rencana perawatan secepat mungkin. Kakak Wenyuan. Terima kasih. Xiao Jin, kamu dulu. Tidak begitu sopan dengan kakak Wen Yuan. Begitukah? Mungkin karena sudah terlalu lama. AGAK asing, bukan? Tidak peduli sudah berapa lama, aku akan selalu menjadi kakak Wen Yuanmu. Aku harap kita bisa seperti dulu. Kakak Wenyuan, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Aku titip Nenek padamu. Baik. Xiao Jin,
kita pasti akan kembali seperti dulu. Kak, apa kau tidak akan mempertimbangkannya lagi? Aku kakakmu sendiri. Kakak ipar adalah kakak iparmu sendiri, istrimu sendiri. Kau benar-benar tidak berencana membantuku? Tidak bisa menahan. Kamu Maman. Xiaoxi, ada apa? Katakan saja, jangan merendahkan diri padanya. Dia tidak pantas. Kakak ipar, aku ada di pusat kota, sebuah tempat yang sangat bagus. Kalau begitu sualah. Tapi toko itu atas nama kakakku. Dia tidak mau menyewakannya padaku. Kakak ipar, kenapa kau tidak mengorbankan penampilanmu sedikit? Pergi mohon padanya. Kau hanya perlu meminta. Dia pasti akan setuju. Kau adiknya sendiri, mengemis padanya. Tidak akan berhasil jika aku pergi mengemis padanya. Apakah dia akan memberiku muka? Bei Cheng sebesar ini. Apa tidak ada toko lain yang cocok? Benar-benar tidak ada yang lebih cocok dari toko itu. Kakak ipar, aku mohon padamu. Tidak mungkin aku akan mengemis padanya. Kalau begitu baiklah. Kurasa bisnis ini tidak bisa dijalankan. Aku hanya bisa pergi bermain King of Glory-ku. Kau, tunggu sebentar. Baiklah, aku akan pergi mengemis padanya. Sepertinya kakakku pergi ke rumah sakit hari ini. Mengerti? Hai, kakak ipar. Saat kau pergi memohon pada kakakku, kau harus lembut, dengan senyum di wajahmu. Dia tipe yang merespons kelembutan, bukan kekerasan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Semoga berhasil, Tuan Lu. Dia dokter yang memberi Yun Xuan. Catatan medis palsu, Tuan Lu. Tolong, ampuni aku kali ini. Aku tahu aku salah. Sebagai seorang dokter, kau malah mengeluarkan catatan medis palsu untuk pasien. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berpraktik kedokteran? Bawa dia pergi. Serahkan dia ke Tuan untuk dihukum. Tuan Lu. Xiaojin, Kakak Wenyuan. pergi periksa pasien di ranjang nomor 8. Baiklah, Xiaojin, kamu di sini untuk menjenguk nenek. aku dengar nenek sudah bangun. Jadi aku datang menjenguknya. Apakah Lu Bacon sudah kesini? Aku tidak melihat Tuan Lu. Xiaoxi bilang, dia datang ke rumah sakit. Bagaimana keadaan nenek sekarang? Kapan operasinya bisa dilakukan? Pemeriksaan menyeluruh sudah dilakukan. Situasinya tidak buruk. Operasi dijadwalkan 3 hari lagi. Bagus sekali. Tuan Lu, Anda meminta saya menyelidiki masalah antara Dr. Schultz dan Nyonya Muda. Saya sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Bicara. Shou Wenyuan diadopsi oleh penduduk desa Yon. Dia tinggal di desa Yon selama 18 tahun. Dia tumbuh bersama Nyonya Muda. Nyonya Muda sudah menunggunya kembali. Menunggu Su Wenyuan. Jika buka, karena nenek Nyonya Muda yang sakit dan sangat membutuhkan uang, Nyonya Muda mungkin tidak akan menikahi Anda. Seolah ada orang lain yang mau menikahinya. Apa kau tidak mau bekerja lagi? Saya salah bicara. Nyonya Muda bisa menikahi Anda. Pasti karena dia menyukai Anda sebagai pribadi. Seolah ada yang peduli disukai olehnya. Jika itu benar-benar demi uang, dia bisa saja pergi ke keluarga Yun. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung Yun Shaoyon. Mereka tidak akan menolak memberinya uang sekecil ini pun. Tidak semua orang layak menjadi The ayah. film was translated and narrated by Apa maksudmu? Media. Sebelum Nyonya Muda datang ke keluarga Lu, dia pertama kali pergi ke keluarga Yun. Berharap keluarga Yun bisa meminjamkannya uang. Keluarga Yun bukan hanya tidak meminjamkan, mereka bahkan mengusirnya. Jadi Nyonya Muda tidak punya pilihan selain datang ke keluarga Lu. Mungkin dia takut keluarga Lu juga tidak akan meminjamkannya uang. Jadi dia menggunakan perjanjian pernikahan untuk mengancam Anda. Jadi begitu yang terjadi. Tuan Lu, lihat, Anda sudah salah paham pada Nyonya Muda begitu lama. Bukankah seharusnya Anda menebusnya? Ini bukan salahku. Itu karena dia tidak mengatakan apa-apa. Aku dapat istri tanpa alasan. Pada siapa aku harus meminta pertanggungjawaban? Mendapatkan istri tanpa alasan. Bukankah seharusnya Anda bahagia? Apa aku harus mencarikan satu untukmu juga? Tidak. Tidak perlu begitu. Kau bilang tebus kesalahannya. Tebus kesalahannya dengan apa? Penuhi keinginannya. Beri dia uang. Tuan Lu, selain uang, apakah Nyonya Muda tidak menyukai hal lain? Ada hal lain yang dia inginkan? Lu Bacon, Aku dengar, aku tidak tuli. Aku sedang bicara tentang Dr. Shou. Kau juga dianggap dokter terkenal. Tidak bisakah kau, saat senggang, mendalami ilmu kedokteran, kau juga harus bertanggung jawab pada pasienmu. Lu Bacon, bisakah kau bicara yang benar? Aku percaya pada kemampuan medis kakak Wenyuan. Tuan Lu, harap tenang. Aku sangat percaya diri dengan kemampuan medisku. Aku pasti akan bisa menyembuhkan penyakit nenek. Sebaiknya begitu. Kakak Wenyuan, jika kau ada urusan, silakan lakukan. Kita bisa mengobrol lain kali. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kami, jaga nenek baik-baik. Lu Bacon, kau. Saat kamu meminta pada kakakku, kamu harus lembut dengan senyum di wajahmu. Dia tidak mempan dengan pendekatan kasar. Lu Bacon, apakah kau ada waktu sekarang? Ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Ada apa? Bisakah kau menyewakan toko di tanganmu padaku? Tidak. Mengapa? Aku tidak mau menyewakannya padamu. Kau. Kompensasi Tuan Lu. Ini benar-benar tidak bisa. Aku sudah coba. Dia tidak setuju. Tidak mungkin aku mengemis padanya lagi.
Kakak ipar, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Kakakku akan kembali malam ini. Kenapa kamu tidak coba memohon padanya lagi? Mari kita persiapkan sebelumnya. Persiapkan sebelumnya. Makan tongkat sun tuaku. Kuda naga putih. Kuku menghadap barat. Berapa umurmu? Masih menonton Journey to the West? Ini disebut klasik abadi. Aku akan menontonnya tidak peduli berapapun usiaku. Kakak ipar, kakakku sudah kembali. Guanyin Bodhisattva. Kakak ipar, apakah kita harus berkorban sebanyak ini? Beijing, bocah nakal. Kenapa kamu mengganggu Xiao Jin lagi? Baikkan, sekalipun konflik di antara kalian berdua sebesar apapun, membuat seseorang berlutut memang agak keterlaluan. Aku tidak. Yun Bingjin, apa yang kau lakukan? Bangun untukku. Diam. Apa? Ada apa dengan sikapmu? Namo Amitabha, Guanyin Bodhisattva di atas, umat Yun Bingjin dengan tulus berdoa. Pertama, aku berharap negara makmur dan rakyat damai. Kedua, aku berharap nenek cepat sembuh. Ketiga, aku berharap bisnis sukses, perceraian dini. Apakah aku terlalu serakah? Jadi Guanyin Bodhisattva sudah pergi. Kakak ipar, permohonan harus dilakukan di kuil. Siapa yang memohon pada Bodhisattva di TV? Apakah kamu fokus pada ketulusan mendatangkan keajaiban? Kamu benar-benar belum pernah melihat dunia. Anakku, kamu hampir membuat nenek takut setengah mati. Nenek akan membawamu ke kuil untuk membakar dupa dan berdoa kepada Buddha di lain hari. Apa maksudmu? Guanyin Bodhisattva ini bukan yang kau sembah. Kakak ipar, ini semua aktor. Lain hari aku akan membawamu ke psikiater dan periksa matamu sekalian. Lu Bichin, aku. Kakak ipar, kita butuh sesuatu dari kakakku. Kendalikan dirimu. Untuk Xiao Xie, untuk toko itu, agar dia melunasi utangnya secepat mungkin. Aku akan menahannya. Lu Beichin. Sudah selarut ini, kau pasti belum makan malam. Hari ini, aku memasak makan malam untukmu sendiri. Ayo cicipi. Apa kau meracuni ini? Nakal. Apakah aku orang yang begitu kejam? Ayo, kita pergi. Dalang. Kemari. Waktunya minum obat. Duduk, tunggu. Aku dengar kau suka mie. Aku membuatkan mie khusus untukmu. Ayo cicipi. Ini punyamu. Memang nih. Benar-benar sesuai reputasinya. Itu sudah mengental. Aku tidak buta. Tidak apa-apa, kita masih punya. Tunggu. Lu Beichin, kemarilah, minum sup. Yun Bingjin, apa kau mencoba meracuniku? Lu Beichin, laba-laba ini, tapi ini sangat bergizi. Kamu harus mencobanya. Ayo. Tidak, terima kasih. Kamu harus mencobanya. Lu Beichin, ini yang sudah kumasak. Aku sudah memasaknya lama sekali, Lu Beichin. Ini cukup anak. Kakak ipar, berdasarkan situasi saat ini, kita hanya bisa menggunakan taktik merayu. Dengan kecantikan kakak ipar. Selama kamu mengambil inisiatif untuk merayu kakakku pasti akan setuju. Melayani penguasa dengan kecantikan seseorang. Tidak pantas, tidak pantas. Kakak ipar, kalian adalah pasangan sah. Lagi pula, pria sangat mudah dibujuk. Selama kamu mengucapkan beberapa kata manis, dan kemudian kamu menciumnya, dia pasti akan setuju. Menciumnya. Jika mencium pipinya tidak berhasil, maka kamu cium mulutnya. Seperti kata pepatah, orang yang makan makanan orang lain mudah dipengaruhi. Kakakku pasti akan setuju. Xiao Xi, ide yang mengerikan sekali. Tidak mungkin. Kakak ipar, ayo cepat pergi. Tidak, Xiao Xi. Ayo. Wanita kecil bisa membungkuk dan meregang. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus menahan penghinaan. Lu Beichin, Apa yang kau lakukan? Seorang pria menggunakan lidahnya, bukan tinjunya. maafkan aku. Kau. Dasar wanita, kau malah mengambil keuntungan dariku. Lu Beichin, tentang masalah sebelumnya, aku sangat menyesal. Mohon maafkan aku. Tentang masa lalu, mari kita lupakan. Mulai sekarang, mari kita hidup damai. Sampai perceraian. Trik apa lagi yang dimainkan wanita ini? Dia menciumku, lalu ingin bercerai. Berpura-pura acuh tak acuh. Apa ada sesuatu yang kau butuhkan? Lu Beichin, ini masih tentang toko itu. Tidak mungkin. Jangan buang-buang napasmu. Kamu punya begitu banyak toko, kenapa kamu tidak bisa menyewakan yang ini padaku? Aku pemilik toko-tokoku. Aku tidak mau. Apakah kamu benar-benar tidak masuk akal? Kakak ipar, kakakku tidak mempan ancaman. Saat kamu memintanya, kamu harus punya senyum di wajahmu. Dan nada suara yang lembut. Lu Beichin, kamu tuan yang begitu besar. Apa
Apa salahnya menyewakan toko padaku? Sewakan saja toko padaku. Berhenti. Apa kau mencoba bersikap imut? Kau hampir mematahkan lenganku. Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Lu Beijin, sewakan saja padaku. Bukan aku tidak mau menyewakannya, tapi ada masalah dengan toko itu. Orang-orang merasa tidak nyaman saat masuk. Mengapa kau tidak memilih yang lain? Aku bisa memberikannya saja padamu. Lu Beijin, bisakah kamu memikirkan alasan yang lebih baik? Kau pikir aku berbohong padamu? Atau apalagi, meskipun kamu merasa tidak nyaman, itu karena kehidupan masa lalumu penuh dengan kebencian. Kamu mau menyewakannya atau tidak? Aku tidak menyewa. Kamu, Jika ciuman di pipi tidak berhasil, maka cium dia di mulut. Seperti kata pepatah, dia yang makan makanan seseorang harus menuruti perintahnya. aku benar-benar tidak sanggup melakukannya. Wajah ini adalah musuh terbesar dari kehidupan masa laluku. Pria mesum, aku. Lu Beijin, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Apapun yang kulakukan itu legal. Biar ku beritahu, jika kamu berani menyentuhku, aku akan mengkastrasimu. Apa? Menjaga diri tetap suci untuk kekasih masa kecilmu. Urus urusanmu sendiri. Hei, Lun Bingjin, apa kau ini wanita? Hentikan. Jika kamu punya waktu untuk malu di sini, sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Jika kamu menjadi mandul, siapa yang akan mewarisi Lu Corporation? Tidak ada yang tidak berani kulakukan. Aku, Yun Bingjin. Tunggu sebentar. Tentang toko itu, aku akan memikirkannya. Benarkah? Benar. Sebaiknya kamu memberiku jawaban secepat mungkin. Juga, jika kamu tidak jujur lagi, aku akan... Bingjin, besok adalah konferensi persku sebagai juru bicara perhiasan Lu Group. Bisakah kamu datang? Baiklah. Senyum sedikit, lihat ke sini. Lihat aku, benar. Senyum sedikit, Nona Feng Qianyu, sebagai supermodel internasional. Anda jarang menerima tawaran iklan. Anda baru saja kembali ke negara ini. Dan Anda langsung menerima tawaran iklan dari perhiasan grup Lu. Bolehkah saya bertanya apakah ini untuk Tuan Lo? Tuan Lo ini, teman masa kecilku, hanya pernah membuliku sejak aku kecil. Aku tidak akan memberinya muka. Aku setuju karena muka Nyonya muda Lu. Tuan Lu dan Feng Qianyu adalah teman masa kecil. Mereka adalah pasangan yang paling serasi. Nyonya muda Lu ini tidak sederhana. Dia merebut Tuan Lu dan bahkan berhasil menipu kepercayaan Feng Qianyu. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Apakah kamu cemburu? Apa yang membuatku cemburu? Karena Qianyu bilang dia menyukaiku, tidak menyukaimu. Jadi kamu tidak senang. Itu persis seperti yang kuinginkan. Nyonya muda Lu, karena Anda dan Nona Feng adalah teman baik, bisakah kami mengambil beberapa foto Anda bersama? Tentu. Bingjin, cepat kemari. Ayo berfoto bersama. Baiklah. Bahaya. Hati-hati. Yun Bingjin. Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja, hanya tergores sedikit. Tuan Lu, Nyonya, saya akan memeriksa penyebab kecelakaan itu. Baiklah. Konferensi pers hari ini ditunda. Semuanya, silakan bubar. Bingjin, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku senang kamu baik-baik saja. Tuan Lu, penyebab insiden telah diselidiki. Orang yang memasang proyektor adalah orang baru. Hanya satu sekrep yang dipasang, dan itu belum dikencangkan. Itu tidak kuat menahan beban dan jatuh. Baik, Feng Qianyu, tidak ada yang lain di sini. Kamu bisa pergi sekarang. Itu tidak bisa. Aku masih ada janji dengan Bingjin. Feng Qianyu, jangan pergi terlalu jauh. Terlalu jauh? Lu baik kan? Sekarang kamu yang meminta bantuanku. Kalau kamu tidak meminjamkan Bingjin kepadaku, aku tidak akan membantumu. Ayo pergi. Tuan Lu, Anda ingin membantu Nyonya membuka toko dengan lancar. Mengapa tidak mengajarinya sendiri? Dengan begitu, Anda juga bisa meningkatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan Nyonya. Tidak perlu merepotkan Nona Feng untuk membantu Anda. Siapa yang mau berinteraksi dengannya? Aku hanya tidak mau. Dia mempermalukan keluarga Lu. Tuan Lu, operasi nenek Nyonya atur jam 9 pagi besok. Dr. Su sendiri yang akan melakukan operasi. Nyonya akan menginap di rumah sakit malam ini untuk menemani neneknya. Bersihkan jadwal malam ini dan besok untukku. Baiklah. Juga, insiden proyektor ini. Pasti tidak sesederhana itu. Tuan Lu maksudnya, seseorang secara khusus menargetkan Lu Corporation kita. Mungkin menargetkan seseorang, bahkan karyawan baru. Tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Menargetkan seseorang. Di atas panggung saat itu, hanya ada Nyonya dan Nona Feng. Jika itu menargetkan seseorang, siapa targetnya? Minta seseorang menyelidiki secara diam-diam. Ya. Nana, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan kesehatanmu. Besok hanya operasi kecil. Nenek sudah tua dan sudah melihat segalanya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Jin kita. Jika kamu bisa kembali lebih cepat. Dan Xiao Jin. Apa yang aku bicarakan? Aku benar-benar mulai pikun. Nana. Nenek. Lu Beijin.
Kenapa kamu di sini? Aku takut nenek tidak bisa mengatasinya sendiri. Jadi aku datang ke sini khusus untuk menemani nenek dan nenek. Jangan khawatir, jika Xiaojin tidak bisa menanganinya, aku bisa bantu. Dr. Shou, ini tidak pantas. Kami seharusnya tidak merepotkanmu dengan urusan keluarga kami. Bukankah biasanya kamu sangat sibuk? Aku dengar dari Lin Shen bahwa kamu punya kontrak penting yang harus ditandatangani malam ini. Bagaimana bisa sepenting dirimu dan nenekmu? Jangan sentuh kepalaku. Kamu merusak rambutku. Baiklah. Melihat kalian berdua baik-baik saja. Nenek senang. Dan lega. Nenek, jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Ya, Nenek. Kami berdua baik-baik saja. Dr. Shou, aku mengandalkanmu untuk operasi besok. The Tuan film Lu, is tenang saja. translated Itu and tugasku. narrated by M Media. Ruang operasi. Jangan khawatir, nenek akan baik-baik saja. Kakak Winyuan, bagaimana nenekku? Operasinya berhasil. Nenek baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Terima kasih. Tidak perlu ada ucapan terima kasih antara kamu dan aku. Ini tugasnya, bukannya kita tidak membayar. Diam. Kamu, lupakan saja. Aku tidak akan repot denganmu hari ini. Kalau begitu aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Siapa yang mengizinkanmu datang? Pergi sekarang. Nenek tidak mau melihatmu. Xiaojin, aku dengar nenekmu operasi hari ini. Jadi kami semua datang menjenguknya. Ya, aku tahu aku salah. Jadi aku datang khusus untuk meminta maaf pada nenek. Asalkan kamu mengatakan beberapa kata baik untuk keluarga Yun dan Shuang kami kami akan menanggung semua biaya operasi nenekmu. Tidak perlu. Keluarga lu sudah membayar biayanya. Kakak Bacon, Bichan, kami sudah tahu kami salah. Tolong beri keluarga Yun kami kesempatan lagi. Tuan Yun, jika keluargamu tidak ingin tinggal di Beijing, aku tidak keberatan mengirim kalian semua ke Afrika Selatan. Tuan Lu berencana mengirim orang untuk mengebor sumur di Afrika Selatan. Tuan Yang, apakah Anda tertarik dengan proyek ini? Asisten khusus Lin, Anda benar-benar bercanda. Bacon, Shuang sudah bersamamu selama 3 tahun. Tidak bisakah kamu menunjukkan perhatian padanya? Nyonya Yun, jaga ucapanmu. Jika kamu mau, Shuang, dia bisa menjadi wanitamu kapan saja. Dia tidak pantas. Kakak Bacon, malam itu, Tuan dan aku, sungguh, tidak terjadi apa-apa. Aku menolaknya kemudian. Kalau begitu, apakah kamu masih perawan? Kebetulan di sini adalah rumah sakit. Kenapa kamu tidak pergi ke bagian ginekologi untuk pemeriksaan, untuk membuktikan kesucianmu? Kakak Bacon, kamu tidak mau kakak Bridgenmu memverifikasinya sendiri untukmu, kan? Yun Bingjin, omong kosong apa yang kamu katakan? Apa hubungannya ketidakbersalahannya denganku? Tapi kulihat ada orang lain yang ingin berhubungan denganmu. Yun Bingjin, jika kamu tidak mengganggu hubungan mereka, Bacon dan Shuang pasti sudah menikah sejak lama. Baiklah, jadi, Puan Lu, kenapa kita tidak bercerai sekarang saja? Bagaimanapun, nenek baik-baik saja. Ya, kakak Bacon, ceraikan dia sekarang. Dengan begitu, kita bisa bersama. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, kakak Bacon. Kakak Bacon, lepaskan aku. Tuan Lu, menyiksa istrimu demi kesenangan sesaat. Mengejar istrimu adalah krematorium. Diam. Yun Bingjin. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk menceraikanku? Bukankah aku sedang memberi tempat untuk Nyonya Lu? Aku lihat Yun Suang itu. Cukup bersemangat. Jangan sebut Yun Suang padaku. Aku mengerti. Kamu hanya ingin aku memberi tempat untuk Su Wenyuan itu, kan? Apa hubungannya ini dengan kakak Wingwan? Jangan sebut-sebut dia. Dalam segala hal, ya? Xiaojin, Kakak Winyuan. Dr. Shou seperti biasa bebas. aku di sini untuk memberitahu Xiaojin tentang tindakan pencegahan pasca operasi untuk operasi nenek. Ayo pergi, Xiaojin. Baik. Tuan Lu, Dr. Xiao dan Nyonya Muda sedang berduaan. Haruskah kita mengikuti mereka untuk memantau? Tidak. Mengikuti mereka untuk mendengarkan. Tolong carikan aku kunci toko itu. Toko di pusat kota itu. Tuan Lu sedang berusaha menyenangkan Nyonya Muda. Kenapa kamu banyak bicara? Aku akan mendengarkan instruksi pasca operasi. Seorang pejuang keyboard. Ini adalah senjata yang baru dirilis. Senjata ini sangat indah, kecil, dan mudah dibawa. Tidak buruk. Jadi ini untuk memotong daging. Sayang sekali. Hati-hati, masalah datang dari mulut.
Aku tidak percaya aku bisa memenggal kepala. Tapi aku tidak bisa memotong sepotong kecil daging sapi. Mana dagingku? Maaf, ini pertama kalinya aku membuat ini. Aku tidak terlalu pandai melakukannya. Kembali. Baik, Tunggu sebentar. Makan ini. kau memotongnya dengan sangat indah. Daging ini belum matang. Bahkan koki yang tidak bisa memasak daging dengan benar seharusnya dipecat. Pernahkah kamu melihat steak yang matang sempurna? Jadi kau sengaja membuatnya setengah matang. Berhenti bicara. Coba saja. Bisakah ini dimakan? Itu tidak akan membunuhmu. Rasanya lumayan. Betul. Kunci ini. Kunci toko yang kamu suka. Kau setuju menyewakannya padaku? Selama kamu tidak takut. Benar, tunggu sebentar. Apa ini? Surat pinjaman. Aku tidak akan mengambilnya darimu secara cuma-cuma. Aku tahu toko itu. Sewanya sangat mahal. 20 juta setahun. Ditambah 80 juta dari terakhir kali. Itu 100 juta. Kita tidak perlu menghitung sejelas ini. Tidak, perhitungan yang jelas membuat pernikahan langgeng. Baiklah, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Apa? Apa yang kau lakukan? Kamu juga bisa membayarku dengan cara lain. Kau tidak tahu malu. Apa yang kamu pikirkan? Juru bicara perhiasan musim depan untuk Lu Corporation. Atau bisa jadi kamu. Untuk melunasi hutang. Aku. Bukankah Feng Qianyu melakukan pekerjaan dengan baik? Kamu lebih cocok daripada dia. Kau berharap aku tidak akan membantumu menghasilkan uang secara cuma-cuma. Ini sebenarnya rumah yang dibangun Lu Bichen di kehidupan sebelumnya. Meskipun 1000 tahun telah berlalu, rumah ini masih ada di sini. Xiao Jin, mari kita tinggal di sini mulai sekarang. Apakah ini rumah yang kau siapkan untukku? Ya, ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Saat kamu bukan lagi seorang putri, dan aku bukan lagi seorang putra mahkota. Bagaimana kalau kita tinggal di sini? Baik, Jangan lewatkan hadirin. jangan lewatkan, hadirin. Bagi yang punya uang, mohon dukungannya. Jika tidak punya uang, setidaknya tunjukkan dukungan moral. Perasaan baik selalu dihargai. Berhenti dan lihatlah. Jangan hanya lewat. Buat nama untuk dirimu sendiri. Meskipun tidak membeli, Anda dipersilakan mencoba. Pembukaan toko baru. Hei, kau bisa menggunakan tester. Ini pembukaan toko baru kami. Tuan Lu, kita ke sana. Tidak lewat. Setiap kali aku pergi ke toko itu, kepalaku sakit sekali. Aku tidak mau pergi dan membuat masalah. Tuan Lu pasti punya sejarah dengan toko ini. Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Lu di kehidupan sebelumnya pasti berutang budi pada pemilik toko ini. Dan itu utang cinta. Makanya Tuan Lu langsung pusing begitu masuk. Memilikimu sebagai asisten. Benar-benar buang-buang bakat. Kamu seharusnya menjadi penulis skenario. Tuan Lu, aku tahu aku salah. Tuan Lu, Nona Feng. Ayo pergi. Sepi sekali di hari pertama pembukaan. Apa menurutmu aku sian? Xiaoxi, jangan bicara omong kosong. Pasti metode bisnis kita yang salah. Kita punya produk baru. Tidak ada yang tahu tentang itu. Kita perlu membiarkan lebih banyak orang tahu tentang produk kita. Hei, kalau begitu kamu bisa minta bantuan kakakku. Tidak, ini toko kita sendiri. Kita harus mencari cara sendiri. Pria itu sudah lama bilang, dia tidak akan membantu. Lalu kita harus bagaimana? Xiaoxi, perhiasan Lu Group dalam beberapa hari. Bukankah akan ada peragaan busana TSTAJE? Ya, ada apa? Mungkin ini kesempatan bagus bagi kita. Bingjin, Soje. Hai, Qianyu. Kakian Yu, kenapa kamu di sini? Hari ini pembukaan toko barumu. Tentu saja aku harus datang dan merayakan. Merayakan apa? Tidak ada satu orang pun di hari pertama pembukaan. Sepi sekali. Hei, Kakian Yu, kenapa kamu, seorang supermodel internasional, tidak keluar dan mencari pelanggan untuk kita? Xiaoxi, jangan konyol. Qianyu, kau datang di waktu yang tepat. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Peragaan busana TSTAJE perhiasan Lu Group dalam beberapa hari. Apakah kau akan hadir sebagai juru bicara? Ya, kami sedang latihan hari-hari ini. Kalau begitu bisakah kau ceritakan padaku proses spesifik dari peragaan busana ini? Bagaimana aku harus berjalan? Kamu tertarik dengan ini? Aku juga ingin pergi. Baiklah. Kalau begitu akan kuceritakan semuanya padamu. Ini buruk. Lihat, cepat, lihat ini. Internet bilang Nyonya Lu membuka toko. Tuan Lu tidak muncul. Kekasih masa kecil Tuan Lu datang ke toko untuk menyatakan kedaulatan.
Ini juga, Feng Qianyu bilang suka Nyonya Lu itu hanya pura-pura. Tuan Lu sudah memberikan Feng Qianyu membelikan perhiasan mahal sekali untuk diberikan padamu di peragaan busana ini. Omong kosong. Media-media ini keterlaluan. Bagus. Bagus. Bagus, kakak ipar, seseorang jelas-jelas mengincarmu, kamu masih bilang bagus? Sepertinya sesuatu yang buruk. Bagi kita, sangat mungkin akan menjadi hal yang beruntung. Hanya khawatir tidak menemukannya. Alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Lu Beijin. Seseorang terburu-buru mengirimkan kesempatan. Benar-benar ingin berterima kasih kepada seluruh keluarganya. Beijin, kamu di sini, kemarilah, dan duduk. Baiklah. Nenek ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Nenek, tolong beritahu aku. Nenek tahu kamu sibuk, aku tidak akan bertele-tele. Beijin, apakah kamu menyukai Xiao Jin? Nenek, kami baik-baik saja. Xiao Jin juga selalu mengatakan itu. Tapi, aku lihat kalian tidak seperti pasangan sungguhan. Nenek, kami berdua sebenarnya. Nenek tidak menyalahkanmu. Aku juga bisa melihat bahwa kamu peduli pada Xiao Jin. Hanya saja kepedulian seperti ini sudah sampai pada titik menua bersama. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Xiao Jin selama bertahun-tahun juga sudah banyak menderita. Aku harap dia akan memiliki pernikahan yang bahagia dan penuh di masa depan. Wen Wan sudah menyukainya sejak kecil. Jika kamu tidak begitu menyukainya, kamu harus melepaskannya dan memenuhi keinginannya. Memenuhi. Nenek, aku akan mempertimbangkannya secepat mungkin. Baiklah. Dr. Jo, bisakah saya berbicara sebentar dengan Anda? Tuan Lu, kalung zamrud 1000 cinta ini. Artinya, cinta sejati, bergandengan tangan seumur hidup. Paling cocok diberikan kepada istri. Bergandengan tangan seumur hidup. Pertunjukan perhiasan itu. Perhiasan grup Lu memang pemimpin dalam industri ini. Sangat cantik. Aku lebih penggemar daripada kakakku. Kenapa Yun Bingjin belum datang? Kakak iparku bilang dia pergi ke toko. Dia akan segera tiba. Biarkan dia menjadi yang terakhir muncul. Dia adalah penutup malam ini. Bukankah Qianyu selalu menjadi penutup? Kalau begitu Qianyu tidak akan senang. Bagaimana mungkin selalu menjadi penutup sebelumnya? Aku merasa bosan. Aku baru saja menelpon Bingjin. Dia tidak bisa mendapatkan taksi. Dr. Jo sedang dalam perjalanan untuk membawanya kemari. Baik kan? Tidak perlu khawatir. Kak Qianyu tetap yang paling murah hati. Pantas saja kakak ipar mau bersama orang sepertimu. Sebagai teman, Dr. Jo, pasti dia mengincar status supermodel internasionalmu. Makanya dia datang. Dr. Jo itu cukup tertarik pada kami para model. Baik kan? Kalung ini sangat cantik. Aku ingin memamerkannya. Ini bukan pameran. Kalau begitu, apakah ini hadiah untuk Bingjin? Menurutmu dia akan menyukainya? Perhiasan senilai beberapa ratus juta. Kurasa tidak ada gadis yang tidak menyukainya. Apakah dia suka? Ternyata yang disukai itu nilainya atau maknanya. Aku tidak menyangka kamu, pria dominan dan lugas, memiliki sisi yang begitu lembut dan perhatian. Mungkinkah kakakku benar-benar jatuh cinta pada kakak ipar? Aku akan ke pertunjukan dulu. Itu Feng Qianyu. Feng Qianyu ada di atas panggung. Feng Qianyu memang supermodel internasional. Auranya memang berbeda. Kakak ipar, kamu akhirnya tiba. Ini untukmu. Kalau begitu cepat ganti bajumu. Aku akan menunggumu di sana dulu. Cepat, giliranmu hampir tiba. Mengapa tali sepatu putus? Banyak sekali orang picik akhir-akhir ini. Penampil utama malam ini adalah tamu misterius. Mari kita tebak siapa dia. Apakah itu Nyonya Lu? Nyonya Lu, kapan dia menjadi begitu cantik? Hai, bukankah kakak ipar cantik? Ya, sangat cantik. Bagaimana dia bertelanjang kaki di cuaca sedingin ini? Gelang kaki di pergelangan kaki Nyonya Lu. Sangat cantik. Mungkin untuk lebih menonjolkan gelang kaki itu. Tidak ada gelang kaki di etalas ini. Kal, gelang kaki yang dipakai kakak ipar. Sepertinya kalungnya.
Cepat ambil gambar gelang kakinya. Gelang kaki Nyonya Lu sangat unik. Aku suka gelang kaki ini, aku ingin membelinya. Nyonya Lu punya aura yang luar biasa, lebih kuat dari aura Feng Qianyu. Ya, dia sama sekali tidak terlihat seperti dari desa, seperti seorang ratu telah tiba. Kenapa kau juga di sini? Terima kasih kepada semua yang hadir, karena telah menghadiri pameran perhiasan Lu Group. Dan terima kasih kepada istriku, karena secara pribadi naik ke panggung untuk memamerkan perhiasan. Malam ini, saya ingin mengundang semua yang hadir, untuk menyaksikan cinta kami. Lu Beijing, apa yang kau lakukan? Bukankah kita sepakat bahwa aku akan membantumu memamerkan perhiasan itu? Apakah kau hanya memanfaatkanku untuk mempromosikan produkmu? Bukankah menunjukkan kasih sayang secara pribadi lebih meyakinkan? Tuan Lu benar-benar tahu cara berakting. Siapa bilang ini acting? Apa? Dengarkan saja pengaturanku. Kalung cinta milenium bernilai 300 juta. Yun Bingjin, mengapa hal-hal yang aku impikan bisa kamu dapatkan dengan mudah? Aku tidak akan membuatmu bahagia. Lapor Yang Mulia, putra mahkota Kerajaan Utara, demi sepotong giok, membantai penduduk seluruh kota di wilayah selatan. Lu Beijing, kau orang gila. Aku tidak mau kalung ini. Ada apa? Nyonya Lu ternyata menolak hadiah Tuan Lu. Yun Bingjin, Mungkinkah laporan media tentang ketidakcocokan pernikahan itu benar? Xiao Jin, kamu tidak menyukainya kan? Aku pasti akan membawamu pergi. Yun Bingjin, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau memberiku kalung itu? Kau tidak suka. Apakah kau tahu cerita di balik kalung ini? Aku tahu, 1000 tahun yang lalu, seorang putra mahkota membuat kalung ini sendiri untuk wanita yang dicintainya. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa putra mahkota ini membantai penduduk seluruh kota demi kalung ini? Apakah ada hal seperti itu? Karena penguasa kota yang memiliki giok itu tidak mau menjual giok itu kepadanya. Jadi dalam kemarahan, dia membantai penduduk seluruh kota dan merebut giok itu. Dari mana kau mendengar semua ini? Ini tidak ada di buku sejarah. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Jika itu kamu, akankah kamu menulis hal sebrutal itu dalam buku sejarah? Entah itu benar atau salah, itu urusan orang lain. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku memberikan kalung ini padamu untuk mewakili perasaanku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan cerita di baliknya. Aku tidak mau. Yun Bingjin, apa kau sudah lupa perjanjian kita? Lu Beijing, apakah kamu sudah melihat topik yang sedang tren hari ini? Semua orang bilang, kamu menyukai Feng Qianyu. Omong kosong. Aku sudah meminta Lin Shen menanganinya. Topik yang sedang tren sudah dihapus. Opini publik adalah hal yang kuat, tidak semudah itu untuk dibungkam. Kita belum lama menikah. Dan hal seperti ini sudah muncul. Itu pasti akan memiliki dampak pada Lu Group, kan? Apa yang kau inginkan? Aku bisa bekerja sama denganmu untuk membantumu menghilangkan rumor. Kau akan sebaik itu? Aku ada satu permintaan kecil yang kuharap bisa kamu lakukan untukku. Biarkan aku pergi ke peragaan busana perhiasanmu. Aku akan membantumu memamerkan perhiasan itu untuk menghilangkan rumor bahwa kita memiliki ketidakcocokan dalam pernikahan. Dan kamu, beri aku saja kesempatan untuk mempromosikan produk perawatan kulitku. Bagaimana? Kau benar-benar tidak mau rugi sedikit pun. Kamu juga tidak akan rugi. Baiklah, aku setuju. Tapi, tidak boleh ada kesalahan. Yun Bingjin, sekarang bukan saatnya bersedih, karena cerita itu milik orang lain. Lihatlah para reporter di luar. Kamu benar. Aku memang sekarang, aku tidak punya hak untuk menolak. Lu Beijing, aku akan bekerja sama denganmu. Nyonya Muda Lu mengambil inisiatif mencium Tuan Lu. Cepat ambil gambar. Lu Beijing, tahukah kamu betapa aku mencintaimu di kehidupan masa laluku? Mengapa kamu melakukan hal-hal itu untuk menyakitiku? Kita sepakat untuk meninggalkan keluarga kerajaan bersama, selamanya bersama. Mengapa kamu berubah? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini di belakang panggung, bukan tempat untuk kalian para reporter. Akan datang. Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Para wartawan sudah pergi. Ayo pergi ke pertunjukan. Hal-hal yang kujanjikan padamu akan kulakukan dengan baik. Tunggu sebentar. Cuacanya dingin, bertelanjang kaki itu buruk untuk kesehatan RNMO.
Lu Beijin, kamu tidak perlu bersikap begitu baik padaku. Aku tidak akan menyukaimu. Kau terlalu memikirkannya. Aku takut, aku akan tertular flu-mu. Kau menyukai Su Wenyuan. Itu urusanku. Urusan sekarang adalah kau menjadi Nyonya Lu yang baik. Jika kau tidak tahu bagaimana menanganinya, kau bisa serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Nyonya muda Lu, kenapa barusan kamu menolak kalung Tuan Lu? Apakah karena kamu tidak menyukainya? Atau kamu punya masalah dengannya? Aku hanya tertegun sejenak karena aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menghabiskan 300 juta untuk membelikanku perhiasan. Aku minta maaf karena membuat kalian semua khawatir. Nilai kalung ini bukan terletak pada berapa harganya, tapi pada niatnya. Cinta sejati bergandengan tangan seumur hidup. Sama seperti apa yang ingin kukatakan padamu. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Laki-laki brengsek ini lumayan pandai berakting. Bahkan matanya begitu penuh kasih sayang. Sangat iri. Sangat romantis. Cium, cium, cium. Apa yang sedang dilakukan bocah bau itu? Xiao Xi. Cium, cium, cium. Lu Beichen, ini tempat umum. Perilaku macam apa ini? Xiao Jin, apakah aku terlambat? Kamu bilang, ketika kamu besar nanti, kamu akan menikahi kakak Wei Yuan. Kau menciumku di belakang panggung barusan. Aku tidak suka dimanfaatkan. Tentu saja, aku harus membalas ciuman itu. Penjahat licik. Tuan Lu dan Nyonya muda sangat manis. Kakak ipar, kamu yang paling cantik. Orang ini akhirnya ingat hal utama. Ya, Nyonya muda Lu bahkan lebih cantik dari Feng Qianyu dan lebih anggun. Jika dia seorang model, tidak akan ada tempat untuk Qianyu. Bingjin, kamu harus bicara tentang dirimu sendiri. Rahasia kecantikan, mungkin. Kalau tidak, semua orang akan berpikir kamu sudah melakukan operasi plastik. Dalam waktu sesingkat itu, menjadi begitu cantik, mungkinkah operasi plastik? Rahasia kecantikanku adalah produk perawatan kulitku. Xiao Xi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau punya uang, dukung kami dengan uang. Sedikit kebaikan sangat berarti. Bisakah kamu berhenti dan melihat, meninggalkan nama baik? Kalau tidak belo, bisa coba. Anda juga diterima. Di mana kakak iparku, rahasia menjadi cantik dalam waktu singkat. Ini murni alami, dibuat dengan obat tradisional Tiongkok. Apakah Anda ingin mencobanya? Coba saja. Produk perawatan kulit istriku, nama mereknya adalah merek Yun Kingseng. Jika kalian semua suka, kalian bisa pergi ke toko untuk membelinya sendiri. Tuan Lu, Lu Group belum pernah merilis gelang kaki sebelumnya. Kali ini, Anda membiarkan istri Anda secara pribadi memamerkan gelang kaki. Apakah ini produk baru dari perhiasan grup Lu? Ya, gelang kaki yang dipakai Nyonya muda. Sangat cantik. Apakah bisa dibeli di toko sekarang? Gelang kaki ini adalah barang prajual dan dirancang sendiri oleh istriku. Jika kalian semua suka, kalian bisa langsung bertanya. Saat kita datang, tidak disebutkan bahwa aku akan mempromosikan produk untukmu. Ini harga terpisah. Jika gelang kaki ini laku keras, aku akan memberimu komisi. Ucapan harus ditepati. Mata duitan. Nyonya muda Lu, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mendesain gelang kaki? Dari mana inspirasi Anda datang? Inspirasinya datang dari musuh dalam selimut. Nyonya muda Lu, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Tentu saja. Dalam hidup, kita selalu bertemu dengan beberapa orang yang memusuhi kita. Mereka terlihat baik. Tapi di belakang kita, mereka sengaja menciptakan rintangan bagi kita. Benar sekali, memang banyak orang seperti itu. Ada pepatah tentang memakai gelang kaki. Memakainya di pergelangan kaki kiri bisa mengusir penjahat, dan memakainya di pergelangan kaki kanan bisa menarik kekayaan. Jadi aku ingin merancang gelang kaki, berharap mereka yang memakainya bisa menjauhi penjahat. Nyonya muda berbicara dengan baik. Ada juga pepatah tentang memakai gelang kaki, bahwa seorang anak laki-laki memberikan gelang kaki kepada gadis yang dicintainya. Gelang kaki, maka itu berarti mereka bisa melanjutkan hubungan mereka di kehidupan selanjutnya. The film was translated and Kami punya legenda di narrated by Kerajaan M Utara Media. bahwa selama seorang pria memberikan wanita yang dicintainya sebuah gelang kaki, dia bisa mengikat hatinya dan menemukannya di kehidupan selanjutnya untuk melanjutkan hubungan mereka. Kuharap legenda ini benar. Sangat romantis. Aku harus membeli gelang kaki ini. Pengerjaan gelang kaki ini dibuat dengan metode kuno. Ini adalah kerajinan berusia ribuan tahun. Kuharap orang yang memakai gelang kaki ini akan diberkati dengan keberuntungan. Bingjin, aku ingat. Kamu punya kalung yang sama dengan gelang kaki ini. Mungkinkah gelang kaki ini juga bisa dipakai sebagai kalung? Kalung ini dan gelang kaki ini adalah satu set. Itu dua item yang terpisah. Orang yang tidak tahu industri ini mungkin tidak bisa membedakannya dengan mudah. Jadi, saya membuat perbedaan pada liontin itu. Feng Qianyu sebagai juru bicara perhiasan bahkan tidak tahu sebanyak Nyonya Lu. Menurutku Nyonya Lu lebih cocok menjadi juru bicara untuk Lu Group.
Maksudnya, dia bahkan tidak bisa membedakan antara gelang kakek dan kalung. Dia juga seorang wanita muda yang belum pernah melihat dunia. Perhiasan Lu Group akan menempatkan tautan prajurit untuk kalung dan gelang kaki di situs web resmi Lu Group. Semua orang bisa pergi dan memesannya. Pameran perhiasan hari ini berakhir. Terima kasih atas partisipasi Anda. Ayo pergi. Tuan Lu, gelang kaki yang didesain oleh Nyonya Muda. Tautan pra penjualan baru saja tayang dan sudah ada puluhan juta pesanan. Itu adalah produk terlaris kami, hit musim kami. Tidak diragukan lagi. Bagaimana kau tiba-tiba berpikir untuk memakai kalung itu di pergelangan kakimu sebagai gelang kaki? Apakah karena sepatu saya dirusak oleh seseorang? Jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tidak, apa yang dilakukan Nyonya Muda adalah strategi terbaik. Vincent, pergi periksa siapa yang melakukannya. Ya, sangat cantik. Kita akan menemui Xiao Jin. Xiao Jin, selamat. Kamu terlihat cantik hari ini. Kakak Winyuan, Anda terlalu memuji saya. Terima kasih, Dr. Shou, karena sudah datang ke pameran perhiasan Lu Group kami hari ini. Ini kehormatanku, bisa berpartisipasi dalam acara yang begitu hebat. Xiao Jin, terima kasih sudah membawaku ke sini. Seharusnya saya yang berterima kasih pada Anda. Jika Anda tidak kebetulan lewat toko saya dan mengajak saya pasti akan terlambat. Telepon aku lain kali, dan aku akan mengantarmu ke sana secara pribadi. Bukankah Anda tidak punya waktu? Aku bisa meluangkan waktu. Sepertinya tidak ada. Perlunya aku mengantarmu lagi. Xiao Jin, kalau begitu aku pergi dulu. Ayo kita pergi juga. Baikkan Bingjin. Baikkan, malam ini, bisakah aku menginap di rumahmu? Apakah ini nyaman bagimu? Apa yang tidak nyaman tentang itu? Bukankah dulu aku sering menginap di rumahmu waktu kecil? Kakak Qian Yu, kakakku sekarang, menikah dengan kakak iparku. Sekarang nyonya keluarga Lu kami adalah kakak iparku. Kamu harus bertanya padanya. Bingjin, tidak ada orang di rumahku malam ini. Aku terlalu takut tinggal sendirian. Bisakah aku pergi ke tempatmu? Bisakah aku menginap? Tentu. Benarkah? Bagus sekali. Bingjin, terima kasih. Tidak seperti beberapa orang. Begitu pelit. Bingjin, biar ku beritahu. Lo Baiken sejak kecil suka menggodaku, memintanya mengajariku memanah. Dan dia sengaja mengajariku postur yang salah, membuatku terlihat bodoh. Begitukah memiliki seseorang untuk tumbuh bersama? Cukup bagus. Di kehidupan lampau saya, Lu Baiken dan saya juga bisa dibilang tumbuh bersama. Meskipun awalnya saya mengajarinya memanah, tapi kemudian kemampuan memanahnya jauh melampaui saya. Dan kemudian dia malah mengajari saya memanah. Dia dan juga Bingjin, hal-hal buruk yang dia lakukan tidak terbatas pada yang satu ini. Diam. Bingjin, bagaimana dia bisa tertidur? Kakakku sekarang, semakin seperti suami idaman. Status lajangku ini setiap hari selalu jadi korban pamer kemesraan mereka sampai aku kenyang. Diam. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang begitu lembut. Perlakuan ini hanya untuk kakak iparku. Tidak ada wanita lain yang mendapatkannya. Kita sudah sampai. Bangunkan Bingjin. Bingjin, Kalian naik duluan. Kakak Qian Yu, kakakku tidak tega membangunkan kakak iparnya. Ayo masuk dulu. baiklah. Sudah sampai. Kau sudah bangun. Kenapa Anda tidak membangunkan saya? Aku lihat kau terlalu mengantuk dan ingin membiarkanmu tidur sedikit lebih lama. Terima kasih. Kalau begitu, mari kita keluar dari mobil dulu. Saat kau tidur barusan, kau ngiler di bahuku. Saya minta maaf. Biar saya lapkan untuk Anda. Saat saya tidur, saya tidak punya kebiasaan ngiler. Anda berbohong. Meskipun kau tidak ngiler barusan, kepalamu ada di bahuku. Sepanjang jalan, tanganku mati rasa karena berat badanmu. Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Kalau begitu, biar saya pijatkan untuk Anda. Baguslah kamu punya hati nurani. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya malas bicara omong kosong dengan Anda. Keluar dari mobil. Sebenarnya kamu ini siapa? Apa maksud Anda? Kamu dan Yun Bingjin yang dulu. Seperti dua orang yang berbeda. Saya Yun Bingjin. Setelah mengalami begitu banyak hal, tentu saja akan ada perubahan. Tumbuh dewasa. Karakter pribadi, kemampuan, dan preferensi. Bisakah itu berubah dalam waktu singkat? Tentang yang sebelumnya, apakah Anda mengenal Yun Bingjin dengan baik? Bagaimana Anda tahu saya yang sebelumnya? Benar aku. Aku tidak mengerti Yun Bingjin yang dulu. Tapi melihat kalian berdua sekarang, kamu memang berbeda.
Bagaimana jika saya katakan, saya datang dari 1000 tahun yang lalu, melintasi waktu, apakah Anda akan percaya? Mulai lagi dengan omong kosong ini. Jika Tuan Lu tidak percaya, kirim saja seseorang untuk menyelidiki. Lin San memang tidak menemukan apapun. Mungkinkah benar? Aku terlalu memikirkannya. Apa, Tuan Lu? Jangan bilang Anda ingin menghabiskan malam di mobil. Keluar dari mobil. Qian Yu, kamu sangat cantik sekarang dan memiliki pembawaan diri yang begitu kuat. Sungguh, pernikahan seharusnya yang serasi. Ibu, era apa ini? Pandanganmu perlu diubah. Bibi. Bing Jin dan Bai Ken juga pasangan yang serasi. Dan sekarang, Bing Jin memulai bisnisnya sendiri. Bekerja sangat keras. Apa gunanya bekerja keras? Bisakah kerja keras dibandingkan dengan putri dari keluarga terpandang? Karakter jauh lebih penting daripada latar belakang keluarga. Benar sekali. Kami, keluarga Lu, tidak akan pernah mengandalkan pengorbanan kebahagiaan The film individu was demi aliansi translated pernikahan. and Xiao Jin, narrated by kemarilah. media. Nenek, ibu. Xiao Jin, Bei Jin, kalian berdua, beberapa hari terakhir ini, sudah bekerja keras. Aku minta Bibi Li untuk membuatkanmu, untuk anak-anak, cepat kemari, dan minum. Nenek, bagaimana dengan milikku? Apa yang kalian lakukan? Membuat masalah? Tuan muda dan nyonya muda, kalian berdua sangat sibuk. Kalian harus menjaga nutrisi dengan baik. Nyonya besar masih menunggu untuk menggendong cicit. Kalian sudah menikah begitu lama, dan perut Xiao Jin, bahkan tidak ada pergerakan sedikit pun. Bei Jin, apakah ada yang salah denganmu? Nenek, apa yang nenek katakan? Jika tidak ada yang salah dengannya, maka tubuh Hula yang lemah. Cepatlah dan perbaiki. Kita bahkan belum melakukan apa-apa. Akan jadi masalah jika ada pergerakan di perut. Anda benar-benar perlu menutrisi diri. Kenapa tidak Anda minum semuanya? Dasar bocah, apakah kamu benar-benar lemah? Nenek, aku sehat. Nenek, ibu, saya akan kembali dulu. Jatah Xiao Jin seluruhnya, minumlah semuanya. Baiklah, aku akan meminumnya. Baik, cepatlah pergi temani Xiao Jin. Baiklah, aku mengerti. Cara dia fokus pada pekerjaannya cukup menyenangkan untuk dilihat. Sudah selesai. Gambar apa itu? Gambar gelang kaki dan kalung, dan proses produksinya. Lihat, Sangat rumit. gelang kaki ini memiliki lebih dari selusin proses produksi, tapi beberapa kerajinan sudah hilang. Jadi saya perlu menulis lebih detail. Biarkan tukang untuk memproduksinya. Kamu cukup teliti. Bukankah ini juga untuk komisi? Saya tidak bisa menerima uang Anda begitu saja. Jangan pernah lupakan, sifat serakahmu akan uang. Ngomong-ngomong, bukankah keahlianmu sudah hilang? Bagaimana kamu tahu? Saya belajar dari yang terbaik, ahli perhiasan di kerajaan Yun. Kamu bicara omong kosong lagi. Lupakan saja jika Anda tidak percaya. Betul. Lin Shen baru saja menelepon dan berkata, dia melihat sosok Yun Suang-Suang di pertunjukan. Yin Suang-Suang. Dia berani datang, Dia berpura-pura menjadi pekerja dan masuk ke belakang panggung. Dia pasti merusak sepatu itu. tapi pameran perhiasan membutuhkan undangan untuk masuk. DAN yang bisa pergi adalah orang-orang berstatus. Yin Suang-Suang bilang tidak mungkin dia punya undangan. Bagaimana dia bisa masuk? Benar. Kamu curiga? Aku yang memberinya undangan? Bukan tidak mungkin. Pencarian populer terakhir. Bukankah Anda yang membantunya menekannya? Kapan aku pernah menekan pencarian populer untuknya? Jadi, pencarian populer pada hari peluncuran juru bicara. Bukankah Anda yang membantunya menekannya? Tentu saja, itu bukan aku. Sejak aku tahu sifat aslinya, bagaimana mungkin aku masih membantunya? Mungkinkah ada seseorang yang diam-diam membantunya? Lu Beijin, tidakkah Anda berpikir? Diam-diam ini. Sepertinya ada mata yang mengawasi kita. Kamu curiga ada seseorang yang diam-diam mengincar kita? Mungkin. Ini hanya menargetkan saya. Lalu, apakah kamu punya tersangka? Belum. Mari kita tunggu dan lihat. Jangan keluar selama waktu ini. Untuk mencegah seseorang diam-diam mencelakaimu. Jika seseorang benar-benar ingin menyakiti saya, bersembunyi tidak ada gunanya. Karena mereka berada dalam kegelapan, maka saya akan menggali mereka keluar. Aku akan mengirim pengawan untuk melindungimu. Tidak perlu, saya bisa melindungi diri sendiri agar kita tidak membuat musuh waspada.
Kalau begitu kamu harus hati-hati. Baiklah, Jika ada masalah, segera hubungi aku. tidurlah, sudah larut. Ada apa? The film was Kenapa AC translated menyala? and Panas narrated sekali. by M Media. Tidak menyala. Kenapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu demam? Kenapa kamu panas sekali? Lu Beijin. Lu Beijin. Apa yang akan kamu lakukan? Bingjin, apakah kamu sudah tidur? Sial. Belum. Bingjin, ada sesuatu tentang diriku, yaitu setelah berganti tempat pada hari pertama, aku cenderung mengalami mimpi buruk. Kamu, bisakah kamu tidur denganku? Baiklah, tunggu aku. Kamu tidak boleh pergi. Ya, dia juga kekasih masa kecil Tuan Lu. Aku tidak mungkin mengabaikannya, kan? Aku sudah meminta seseorang untuk mengantarnya kembali. Kamu benar-benar lupa teman saat melihat wajah cantik. Benar. Lupa teman saat lihat wajah cantik. Ya, dia juga temanku. Aku mengabaikan kecantikan demi kebenaran. Kamu. Tuan Lu, bagaimana denganmu? Kamu sebaiknya cepat mandi air dingin untuk mendinginkan badan. Yun Bingjin. Kenapa aku merasa panas tanpa sebab? Nenek lagi. Qian Yu, kamu adalah menantu perempuan paling memuaskan di mataku. Yun Bingjin hanyalah gadis desa. Dia sama sekali tidak pantas untuk bacon. Bingjin, kamu akhirnya bangun. Ibu, ini adalah produk perawatan kulit yang kubuat sendiri. Ini terbaik untuk mengurangi garis halus dan melembabkan kulit. Aku memberikannya padamu. Hal baik apa yang bisa dibuat orang desa? Aku tidak terlalu menghargainya. Berikan padaku. Bibi. Ini juga tanda bakti dari Bingjin, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan yang kamu pakai. Merek-merek besar itu, tapi yang penting niatnya. Baiklah. Demi Qian Yu, aku akan menerimanya untuk saat ini. Meskipun aku tahu, dia bukan Ibu Suri, tapi wajah ini sama seperti wajah Ibu Suri. Aku benar-benar tidak bisa membencinya. Kakak ipar, berita bagus. Apa itu? Produk perawatan kulit kita laris manis. Benarkah? Lihat, pagi-pagi sekali, pintu kita sudah antre panjang. Pegawai baru saja mengirimiku gambarnya. Benar. Kekayaan luar biasa ini juga datang kepada kita. Benda ini, apakah benar-benar sebagus itu? Ibu, kamu secara alami cantik dan sulit ditinggalkan. Kamu pasti tidak akan membutuhkan barang ini. Sebaiknya berikan padaku saja. Kebetulan toko kita kehabisan stok baru-baru ini. Barang buat dikasih ke orang. Emang ada alasan buat ambil balik, ya? Nenek baik-baik saja sekarang. Aku sudah bilang, setelah masa pemulihan, dia bisa keluar dari rumah sakit. Aku saudaramu sendiri. Nenekmu sakit. Bagaimana mungkin aku tidak datang menjenguknya? Qian Yu, terima kasih. Juga, terima kasih pagi ini karena mengatakan hal baik tentangku di depan ibu. Baiklah, kalau kamu bicara seperti itu lagi, aku akan marah. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya. Begitu dong, kita bersaudara. Kalau kamu sopan begitu lagi. Qian Yu, ada apa denganmu? Qian Yu, Bingjin. Mataku sangat buram. Kepalaku terasa sangat gelap. Qian Yu, dokter dan perawat, seseorang pingsan. Qian Yu, Dr. Shou, Nyonya muda. Tuan Lu, tenanglah. Xiao Jin, kamu baru saja kehilangan banyak darah. Istirahatlah yang baik dan makan lebih banyak makanan penambah darah. Harus tinggal di rumah sakit. Amati dengan cermat selama beberapa hari. baiklah, aku mengerti. Yun Bingjin. Tuan Lu, kakiku tadi tidak menginjak rem, aku tidak sengaja menabrakmu. Kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sakit. Kenapa kamu di sini? Kamu berjanji akan merawat Pasin. Kamu terlihat lebih buruk dari Pasin. Siapa yang merawat siapa? Ada apa dengannya? Xiao Jin baru saja kehilangan banyak The darah, film was 400 ml translated penuh. and 400 narrated ml. by M Kamu Media. mencoba bunuh diri. Kamu kurus sekali. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Kondisi Qian Yu kritis. Kenapa Feng Qianyu butuh transfusi darah? Nona Feng Dit berlebihan, mengakibatkan anemia, koma parah.
Kondisi kritis, kebutuhan mendesak untuk transfusi darah. Rumah sakit sebesar ini bahkan tidak punya stok darah. Ada kecelakaan mobil besar pagi ini yang menyebabkan banyak orang terluka. Semua darah golongan O di bank darah sudah habis. Xiao Jin dan Nona Feng keduanya bergolongan darah O. Jadi Xiao Jin secara sukarela menawarkan diri untuk mendonorkan darah. Anemia tidak akan langsung membunuhnya. Kamu bisa mentransfernya dari rumah sakit lain. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Dia teman masa kecilmu. Tapi tidak sepenting istriku. Aku membantumu. Kamu tidak tahu mana yang baik untukmu. Xiao Jin, kalau begitu aku akan pergi mengurus pekerjaan. Tuan Lu, tolong jaga Xiao Jin baik-baik. Dia istriku. Aku tidak perlu kamu memberitahuku itu. Lu Beijin, bisakah kamu bicara yang benar? Apa yang kamu lakukan? Lu Beijin, cepat turunkan aku. Aku tidak akan. Kamu sangat lemah setelah diambil darah. Bagaimana jika kamu jatuh? Aku baik-baik saja. Tidak mungkin. Aku tidak mau kembali dan dimarahi nenek. Aku akan ke tempat parkir. Tunggu aku di sini. Lu Beijin. Lu Beijin. Bagaimana keadaanmu? Dokter, seberapa parah lukanya? Meskipun lukanya dalam, tapi tidak merusak tulang. Hanya butuh lebih banyak istirahat. Tuan Lu, polisi sudah mengambil rekaman pengawasan. Dikonfirmasi bahwa penyerangnya adalah Yun Xuangshuan. Mereka sudah memulai penangkapan. Yun Xuangshuang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Yin Suang-Suang, beraninya dia melakukan itu. Aku selalu merasa ada seseorang yang menghasutnya dari belakang. Saya pikir apa yang dikatakan Nyonya Muda itu benar. Ada kamera pengawas di mana-mana. Jika tidak ada yang membantunya, dia tidak mungkin melarikan diri. Tapi polisi belum menangkapnya. Terus ikuti perkembangannya. Kita harus memastikan polisi menangkapnya. Baiklah, Tuan Lu. Lu Beijin, apa kamu bodoh? Kenapa kamu menggunakan tubuhmu untuk menahannya? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana denganku? Bagaimana kamu akan membiarkan nenek dan ibu hidup? Aku melihatmu dalam bahaya. Jadi aku tidak berpikir panjang. Benar. Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Aku tidak. Kamu baru saja mendonorkan darah, dan tubuhmu lemah. Kamu perlu istirahat yang baik. Mau naik dan berbaring sebentar. Ini rumah sakit, jangan main-main. Yun Bingjin. Bisakah kita tidak bercerai? Wajah ini. Bagaimana aku bisa menerimanya? Akan kupertimbangkan. Kakak dan kakak ipar. Kedua anakmu ini hampir membuat nenek takut setengah mati. Maaf, nenek. Ibu. Kami membuatmu khawatir. Yun Bingjin. Semua karena kamu baikan terluka. Aku pikir, kamu adalah pembawa sialnya. Ibu. Yun Xuangshuang melakukan kejahatan. Apa hubungannya dengan dia? Jika kamu tidak menyelamatkannya, apakah kamu akan terluka? Ibu. Kakak iparku tidak egois. Kakakku adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Semangat pengabdian tanpa pamrih ini, Anda bahkan tidak memberinya spanduk. Dan Anda masih menyalahkannya? Bukankah ini semua karena urusan keluarga Yun? Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan Yun Xuangshuang dan keluarga Yun lolos. Baiklah. Cepat biarkan kedua anak itu pergi dan istirahat. Nenek, kalau begitu kita. Pergilah. Kenapa kamu terburu-buru keluar dari rumah sakit? Kamu sebaiknya tetap di rumah sakit dan istirahat lebih lama. Aku baik-baik saja. Aku punya dokter keluarga. Sama saja dimanapun, aku beristirahat. Tapi kamu mendonorkan begitu banyak darah. Kamu harus istirahat yang baik. Jadi, kamu terburu-buru keluar agar aku bisa istirahat dengan baik. Tidak. Aku hanya tidak suka bau rumah sakit. Jadi sama saja dimanapun, aku memulihkan diri. Kamu tidak suka bau rumah sakit. Aku lihat, kamu cukup sering ke sana akhir-akhir ini. Apa kamu tidak tahu mengapa aku melakukan ini? Biar ku beritahu. Kamu menjauhlah dari Su Wenyuan itu. Dia hanya teman masa kecilku. Sama seperti kamu dan Feng Qianyu. Apakah kamu menyukai Feng Qianyu? Tentu saja tidak. Tapi kenapa kamu begitu dingin? Setiap kali kamu melihat Feng Qianyu, bukankah dia teman masa kecilmu? Begitu banyak waktu telah berlalu. Orang akan berubah. Jadi pada dirinya, aku tidak bisa lagi melihat bayangan masa lalu. Apa maksudmu? Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Memang, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa memastikan apa itu. Apa yang sedang kamu pikirkan?
Tidak ada apa-apa. Kamu tidak boleh memukul kepalaku lagi. Baiklah. Kamu juga harus cepat berbaring untuk istirahat. Aku perlu mengisi kembali darah yang kudonorkan. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kau tidak berguna. Sudah kubilang bunuh Yun Bingjin. Tapi kau malah melukai Lu Bichan. Aku hanya tidak menyangka bahwa Baiken akan begitu menghargai hidupnya. Benar-benar tidak berguna. Sekarang, polisi menangkapku. Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan mencari seseorang dengan sosok yang mirip untuk menanggung kesalahan untukku. Di mana orangnya? Sampang. Hak apa yang kau miliki untuk hidup? Kamu membohongiku. Itu kamu. Kakak ipar. Berita besar. Yun Shuang melompat dari gedung dan bunuh diri. Apa? Bunuh diri. Yun Suang tidak terlihat seperti orang yang akan bunuh diri. Ini seharusnya tidak sampai pada titik itu. Cedera kakakku tidak seserius itu. Paling-paling, dia akan ditangkap selama 3 tahun. Seharusnya tidak sampai bunuh diri, Kak. Sepertinya memang ada seseorang yang mengatur ini di balik layar. Yun Suang pasti tahu siapa di balik semua ini. Jadi dia dibungkam, dibuat seolah bunuh diri dengan melompat dari gedung. Orang di balik semua ini. Jadi, kau bilang ada orang lain yang melukai kakak iparku. Yun Shuang hanya dimanfaatkan. Lalu, apa kau tahu siapa di balik semua ini? Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki. Orang ini akan muncul cepat atau lambat. Kamu tidak bisa masuk. Yun Bingjin, dasar jalang, keluar. Aku akan membunuhmu. Aku tidak mencarimu berdua. Namun kalian berdua datang ke pintuku. Kematian Yun Suang bukan disebabkan olehku. Kamu salah orang. Shuang adalah adikmu. Apapun yang terjadi, namun kau membiarkan polisi menangkapnya, memaksanya sampai mati. Dia mencoba membunuhku di siang bolong. Haruskah aku membiarkannya begitu saja? Ini semua salahmu. Jalang, aku harus membunuhmu hari ini. Sejak kapan giliranmu bertindak liar di sini? Lu Baiken. Apakah kamu masih akan melindungi wanita kejam ini hari ini? Yun Suang yang mencari masalah sendiri. Tuan Yun, jika kamu tidak ingin Yun Grow menghilang sepenuhnya, segera tinggalkan keluarga Lu. Pergi. Jangan membuat masalah lagi untukku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Lu, tanah desa Yun yang Anda minati. Saya khawatir keluarga Feng akan merebutnya. Keluarga Feng? Perusahaan Feng Qianyu? Keluarga Qian ini ingin bekerja sama dengan keluarga Feng. Putra Tuan Qian, baru-baru ini, saya mengejar Feng Qianyu. Tuan Qian kemungkinan akan bekerja sama dengan keluarga Feng. Keluarga Feng ini benar-benar tahu cara memanfaatkan peluang. Tuan Lu, jika bukan, karena cedera Anda, kami dan Tuan Qian sudah menandatangani kontrak. Maka keluarga Feng tidak akan bisa memanfaatkan celah ini. Tanpa sebidang tanah ini, kita kehilangan lebih dari 10 miliar. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu disesali. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh Nyonya Muda. Ya. Anda yakin Tuan Qian dan Tuan Feng keduanya ada di sini? Saya yakin Nona Feng juga ada di sini. Sangat bagus. Paman Qian benar-benar luar biasa. Qianyu rela mengakui kekalahan. Saya sudah tua. Penglihatan saya tidak seperti dulu lagi. Tuan Qian, Anda terlalu rendah hati. Jika lengan Tuan Qian bisa diangkat sedikit lebih tinggi, panah ini pasti akan mengenai sasaran. Bingjin, kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk berbicara dengan Tuan Qian tentang tanah di desa Yun. Bichin justru mengirim seorang wanita untuk memimpin. Apa kau tidak takut ditertawakan? Mungkin ini akan menjadi legenda. Dia terluka karena saya. Jadi saya di sini untuk memulihkan kerugiannya. Urusan dunia bisnis. Bisakah gadis kecil sepertimu mengerti? Bingjin, ini urusan laki-laki. Kita tidak boleh ikut campur. Era apa ini? Pria dan wanita sudah lama setara. Nyonya Lu, keberanian Anda patut diacungi jempol. Tapi dalam masalah ini, saya tidak akan berbicara dengan wanita. Tuan Qian meremehkan wanita. Bukan begitu. Hanya saja, dalam beberapa hal, wanita memang tidak sebaik pria. Belum tentu, saya dengan Tuan Qian suka memanah. Bagaimana kalau begini, jika saya bisa menembak sasaran dengan mata tertutup? Tuan Qian akan memberi saya kesempatan. Bagaimana? Berbicara sembarangan. Baiklah. Jika kau bisa ditutup matanya dan mengenai sasaran, aku akan memberimu kesempatan. Bingjin, ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Kalau kamu tidak tepat sasaran, Baiken akan ditertawakan. Maka Anda bisa lihat, apakah saya akan menjadi lelucon, Bingjin? Gawat, jika Nyonya Muda mempermalukan dirinya di sini, Tuan Lu pasti tidak akan membiarkanku lolos saat kita kembali. Nyonya Muda sangat keren, seperti jenderal wanita. Aku ingin melakukan panggilan video dengan Tuan Lu. Tuan Lu, mengapa Anda di sini? Katakan padaku, mengapa aku ada di sini? Nyonya Muda yang memaksaku membawanya.
Lu Beichen, saya tidak akan mengecewakanmu kali ini. Lu Beichen, Ketika matamu tidak bisa melihat, rasakan dengan hatimu, dengarkan dengan telingamu. Setelah kamu yakin, jangan ragu. Ambil tindakan tegas. Jangan gugup, aku yakin kamu bisa melakukannya. baik. Kena sasaran. Nyonya muda mengenai sasaran. Aku tidak buta. Lu Beichen, saya berhasil. Kamu sangat bagus. Baiken, kamu membantu Bingjin. Apakah itu curang? Apakah ada aturan yang mengatakan tempat latihan menembak ini tidak mengizinkan pelatihan? Hei, kamu. Tidak, tidak. Kemampuan memanah nyonya muda memang mengesankan. Layak kita kagumi. Tuan Qian, kamu tidak mempersulit istriku, kan? Tuan Lu, Anda bercanda. Bagaimana mungkin saya mempersulit nyonya muda? Beichen, istrimu memang luar biasa. Paman Feng, Anda terlalu memuji. Tuan Qian, kalau begitu mari kita bicara tentang kerjasama. Sejujurnya, nyonya muda, Anda selangkah terlambat. Kami dan Feng Group akan segera menandatangani kontrak. Sudah menandatangani kontrak. Belum. Tapi pada dasarnya sudah dikonfirmasi. Jika kontrak belum ditandatangani, itu berarti Lu Group kita masih punya kesempatan. Tuan Qian tidak mungkin melewatkan kesempatan menghasilkan uang, hanya karena dia akan menikah dengan keluarga Feng. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahi tuan muda keluarga Xian. Sepertinya putraku terlalu lancang. Tuan Qian, perasaan bisa dipupuk. Ayah, Beichen, meskipun keluarga kita sudah berteman turun-temurun, bisnis tetaplah bisnis. Paman Feng tidak akan memberimu kelonggaran. Saya percaya Tuan Qian tidak akan membiarkan urusan anak-anak memengaruhi kerjasama kita, kan? saya dengar Feng Group adalah perusahaan yang paling peduli. Tuan Feng juga orang yang tahu berterima kasih. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Feng berencana membalas jasa saya menyelamatkan nyawa putri Anda. Nyonya muda menyelamatkan Qian Yu. Beberapa hari yang lalu, Qian Yu pingsan karena anemia. Itu darurat. Saya mendonorkan darah untuk menyelamatkannya. Sepertinya nyonya muda adalah orang yang sangat peduli. Tuan Qian, Anda bercanda. Hanya usaha kecil. Mengapa saya belum pernah mendengar Qian Yu menyebutkannya? Aku takut ayah dan kakak khawatir. Jadi aku tidak memberitahumu. Paman Feng, jangan khawatir. Istriku hanya bercanda. Dia sedang bercanda denganmu. Jangan nakal. Tuan Qian pada akhirnya akan bekerja sama dengan siapa? Kita akan bersaing berdasarkan kemampuan kita. Baik. Tuan Feng, Qian Yu, dan saya adalah teman baik. Saya menyelamatkannya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nyonya muda, Anda baik dan cantik dan sangat mencintai Tuan Lu. Jika putra saya bisa bertemu istri sehebat Nyonya muda, itu akan luar biasa. Sebenarnya, Qian Yu sangat luar biasa. Putra saya tidak punya keberuntungan si baik itu. Nyonya muda, jangan khawatir. Saya pasti akan menepati janji saya. Mari kita bicara tentang kerjasama sekarang. Tuan Qian. Lu Beichen, karena Anda di sini. Mengapa Anda tidak berbicara dengan Tuan Qian? Kamu berinisiatif berbicara dengan Tuan Qian hari ini. Itu menunjukkan bahwa kamu sudah tahu cara berbicara. Aku serahkan kerjasama ini padamu. Aku hanya akan mendengarkan hari ini. Serahkan pada saya? Apa? Kamu tidak percaya diri? Tentu saja tidak. Saya punya keyakinan. Tuan Qian, silakan. Nyonya, silakan. Ayah, Mengapa Anda begitu tidak sabar tadi? aku hanya tidak ingin Baiken salah paham. Kontrak sepenting itu, Beichen justru memberikannya padanya. Saya khawatir Anda tidak bisa mengalahkannya. Tidak, ayah. Kamu harus mendapatkan tanah itu di tangan Tuan Qian dan berikan itu pada Baiken. Hanya dengan cara ini, Baiken bisa tahu siapa yang bisa membantunya dalam karirnya. Saya khawatir itu tidak akan berhasil sekarang. Kenapa? Apa yang baru saja kamu katakan membuat Tuan Qian tersinggung. Ditambah, Beichen datang untuk menekannya secara pribadi. Saya khawatir Tuan Qian akan menandatangani kontrak dengan Lu Group. Nyonya berkata, Desa Yun adalah situs lama, ibu kota kerajaan Yun ribuan tahun yang lalu. Itu benar. Para ahli akan datang nanti untuk mempelajarinya. Setelah dilaporkan, Desa Yun akan menjadi terkenal. Jadi, Tuan Lu ingin membangun di Desa Yun objek wisata kota kuno. Juga karena alasan ini. Ya, untuk memulihkan ibu kota kerajaan Yun. Tidak perlu khawatir, tidak ada turis. Tuan Lu benar-benar punya otak bisnis yang bagus. Tuan Lu, jika Desa Yun bukan ibu kota kerajaan Yun, kita akan dicurigai melakukan kerjasama palsu. Ini bukan masalah kecil. Kamu cepat panggil para ahli ke sini. Sekarang semuanya terserah pada Nyonya. Dikatakan bahwa cinta membuat orang kehilangan akal sehat. Tuan Lu, apakah Anda mabuk cinta? Jadi Tuan Qian, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan Lu Group kami? Tentu saja, saya bersedia. Mari kita tanda tangani kontrak hari ini. Tuan Qian begitu terus terang. Lin Sen, bawa kontraknya ke sini. Tuan Lu, saya pikir, mari kita kirim ahli untuk menyelidiki reruntuhan sebelum menandatangani. Itu akan lebih aman. Asisten Lin, karena kontraknya sudah ada di sini, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Mari kita tanda tangani kontrak sekarang. Kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Kita tidak boleh melewatkannya. Lin Sen, keluarkan kontraknya. Jangan khawatir, semuanya. Saya bisa jamin. Desa Yun, pasti ibu kota kerajaan Yun. Ibu kota negara sendiri.
Bahkan setelah 1000 tahun, tidak akan ada kesalahan. Baikkan, Bingjin. Selamat untukmu. Anda tidak menyalahkan saya karena menghancurkan Anda. Apakah ini kolaborasi antara keluarga Feng dan Tuan Qian? Bagaimana mungkin? Meskipun keluarga Feng kami mendapatkan tanah ini, kami akan memberikannya pada Baikon. Karena aku tahu dia peduli pada tanah ini. The Jeti, film was tujuan kita translated sebenarnya sama. and narrated by M Media. Tidak sama. Bagaimana bedanya? Dia dan saya adalah suami istri. Sudah sepantasnya saya membantunya. Tapi jika Anda memberikannya padanya, dia akan berutang budi pada Anda. Budi sebesar itu tidak bisa dibalas. Jadi dia tidak akan menginginkannya. Aku dan Baikon tumbuh bersama. Dia tidak akan begitu perhitungan denganku. Kalau begitu kamu masih belum mengenalku dengan baik. Aku, pada akhirnya, saya tetap harus berterima kasih pada Anda hari ini. Karena bisa begitu lancar, membuat saya mencapai kerjasama dengan Tuan Qian. Terima kasih padaku. Ya, karena menyelamatkan Anda, memungkinkan saya di depan Tuan Qian, membangun citra yang baik. Ayah Anda juga memberi saya sedikit hormat. Itu karena kamu cantik dan baik hati. Itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Qianyu, terlalu cerdik. Anda pasti menyesal sekarang. Berhitung untuk membuat saya mendonorkan darah untuk Anda, kan? Ayo pergi. Terima kasih atas penandatanganannya. Anda tidak perlu begitu sopan. Jika bukan, karena kedatangan Anda yang tepat waktu. Penandatanganan ini tidak akan begitu lancar. Kamu sangat peduli dengan urusanku. Karena Anda menyelamatkan saya. Lagi pula, Anda melewatkan penandatanganan dengan Tuan Qian. Saya hanya membalas budi. Hanya membalas budi. Nyonya muda, sup ayam hitam cordyceps ini menutrisi ki dan darah. Minumlah selagi hangat. Baik, tentu. Saya akan meminumnya sebentar lagi. Cepat minum. Ada apa? Sup ayam. Sup ayam beracun. Sup ayam penuh kasih sayang nenek. Lu Beijin, Anda juga terluka dan butuh nutrisi. Bagaimana dengan sup ayam ini? Anda minum saja. Aku tidak akan meminumnya. Ini yang nenek minta Bibili buatkan khusus untukmu. Saya sudah meminumnya berhari-hari. Jika saya minum lagi, saya akan muntah. Tolong bantu saya. Tanganku terluka. Tidak nyaman untuk minum. Aku akan memberimu makan. Kalau begitu begini, aku akan membantumu meminum sup ayam ini. Kamu bantu aku mengganti perban. Setuju. Baiklah. Lu Beijin, bisakah kamu berhenti menatapku? Kamu sangat tampan. Mengapa aku tidak boleh melihatmu lebih lama? Minum sendiri. Aku akan mengambil kotak obat dulu. Kenapa kamu melepas bajumu? Menunjukkan satu bahu saja, sudah cukup. Lebih mudah mengoleskan obat dengan cara ini. Apa yang kamu lamunkan? Cepat kemari dan oleskan obatnya. Sudah diperban semua. Kamu harus istirahat. Lu Beichen, apa yang coba kamu lakukan? Aku sedang menggunakan jebakan madu padamu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Meskipun sosok Tuan Lu memang cukup bagus. Dan penampilannya lumayan. Tapi putri ini sudah melihat pria tampan yang tak terhitung jumlahnya. Trikmu tidak akan berhasil padaku. Akan berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Lu Beichen, kamu sedang terluka sekarang. Kamu perlu istirahat. Kau lihat lukanya tadi. Tidak ada yang salah. Aku akan membunuhmu. Tanda lahir di dadamu. Sangat mirip luka. Itu tanda lahir alami. Mungkin karena seseorang di kehidupan lalu menusukmu di sini. Bukan. Kurasa itu pasti seseorang yang sangat penting. Itu sebabnya aku menyimpan bekas luka ini, agar dia bisa menemukanku. Bagaimana jika itu musuh yang datang untuk membalas dendam? Kurasa itu kekasih. Takut dia melupakanku. Kita jelas menjadi musuh pada akhirnya. Kenapa meninggalkan tanda? Agar aku bisa menemukanmu. Lu, Beichen, kamu lepaskan aku. Apa kau takut jatuh cinta padaku? Di dunia ini, tidak ada yang ditakuti Yun Bingjin. Kau jelas tidak menolakku mendekatimu. Namun kau takut aku mendekatimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya belum terbiasa menikah. Nona Feng, ada yang bisa saya bantu? Dr. Zhou, mari bekerja sama lagi. Aku sama sekali tidak bisa bekerja sama denganmu lagi. Ada apa, Dr. Zhou? Terakhir kali, bukankah kita bekerja sama dengan senang hati? Apapun yang merugikan Xiao Jing di masa depan, aku sama sekali tidak akan pernah melakukannya lagi. Apa? Dr. Zhou bersedia melepaskan. Selama dia bahagia,
Aku bersedia merestuinya. Gadis desa yang menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia bahagia? Malam ini, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Yun Bingjin, setelah malam ini, Baiken pasti akan menceraikanmu. Dr. Zhou, orangnya sudah ada di hotel. Aku berharap kamu malam ini mendapatkan apa yang kamu inginkan. Xiao Jin, aku menyukaimu. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Aku akan mengecewakan Xiao Jin jika aku melakukan ini. Su Wenyuan, dia sangat percaya padamu. Bagaimana bisa kau menyakitinya? Bukan seperti yang kamu lihat. Berhenti mencoba membenarkan dirimu. Berhenti berkelahi, itu Feng Qianyu yang lakukannya. Xiao Jin, apa ada bagian tubuhmu yang tidak enak badan? Xiao Jin, bukankah kamu koma? Aku sudah lama waspada padanya. Dia mengundangku makan malam-malam ini. Tentu saja aku harus waspada padanya. Aku hanya ingin memastikan, apakah kamu dan Feng Qianyu berada di pihak yang sama. Maaf, Bagaimana kau tahu itu Feng Qianyu yang melakukannya? Sepatu di runway, dan di acara peluncuran juru bicara, proyektor jatuh. Aku sedikit curiga saat itu, tapi aku tidak bisa yakin. Tidak sampai Yun Suang datang untuk membunuhku. Baru saat itulah, aku yakin itu dia. Aku mengirim Lin San untuk menyelidiki insiden proyektor. Benar saja, itu Yun Suang yang melakukannya. Sepertinya dalam di balik layar adalah Feng Qianyu. Meskipun Feng Qianyu adalah seorang model, harus jaga badan. Tapi tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu, menjadi anemia sampai butuh transfusi darah, kan? Kau menggunakan hak istimewa medismu untuk membantunya memalsukan catatan medisnya. maaf. Aku benar-benar hanya bingung sesaat. Kenapa kamu melakukan ini? Apa gunanya transfusi darahku bagimu? Aku pikir setelah transfusi darah dalam jumlah besar, tubuhmu akan sangat lemah dan kamu akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari lagi. Dengan begitu aku akan punya kesempatan untuk mengenalmu lebih baik. Aku tidak menyangka malam itu Tuan Lu langsung membawamu pergi. Kamu dimanfaatkan olehnya. Dia ingin memanfaatkan kelemahan fisikku Apa? agar Yun Suang membunuhku. Yun Suang membunuhmu? Dia menyuruhnya melakukan itu juga? Meskipun aku tidak punya bukti, tapi aku yakin itu dia. Kau, sebagai seorang dokter, justru melakukan hal semacam ini. Bagaimana kau bisa layak menyandang profesimu? Lu Beijin, dia juga dimanfaatkan. Untungnya, dia sadar tepat waktu dan tidak melakukan apapun padaku. Kali ini, biarkan dia pergi. Keluar dari sini. Xiao Jin, The film maaf. was translated and narrated by M Media. Yun Bingjin, kau bukan orang yang membiarkan dirimu menderita kerugian. Mengapa kau membiarkan Su Wenyuan pergi? Apa kau menyukainya? Tuan Lu, bisakah kamu tidak menghubungkan semuanya dengan hubungan romantis? Mengapa lagi kau membiarkannya pergi? Karmaku terlalu berat di kehidupan sebelumnya. Aku ingin menjadi orang baik di kehidupan ini. Memaafkan dan melupakan. Boleh tidak? Aku tidak peduli orang seperti apa dirimu di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, kau hanya boleh menyukaiku. Kau tidak diizinkan menyukai pria lain. Mati di tanganmu. Aku rela. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu di kehidupan ini. Ayo pulang. Aku bisa berjalan sendiri. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memelukmu. Apa kau tahu saat aku datang, betapa khawatirnya aku? Mobil di belakang kita sudah mengikuti kita sejak kita meninggalkan hotel. Itu tidak normal. Bingjin, perutku terasa sedikit tidak nyaman. Bisakah kau bantu aku pergi ke apotek itu untuk membeli obat? Baiklah. Kecelakaan mobil di depan terlalu tragis. Saya dengar itu mobil Tuan Lu Group. Lu Group. Lu Beijin. Terlalu tragis. Aku dengar ada seseorang yang terjebak di mobil dan belum keluar. Lu Beijin, kamu harus baik-baik saja. Lu Beijin, kamu sudah mengecewakanku sekali. Kamu tidak boleh mengecewakanku untuk kedua kalinya. Minggir. Lu Beijin, aku berjanji padamu, selama kamu hidup dengan baik, aku tidak akan lagi menghindari perasaanku padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Lu Beijin. Kau mengatakannya. Tidak ada penarikan kata. Baiklah, tidak apa-apa. Xiao Julan. Mereka menyalahkan kematian Yun Suang pada kita. Jadi, kamu sengaja menyuruhku membelikan obat untukmu. Syukurlah aku baik-baik saja.
Kedua leluhur kecilku, cepat coba kulihat apakah kalian berdua baik-baik saja. Nenek, kita berdua baik-baik saja. Kita juga membuat nenek dan ibu khawatir. Nyonya muda, ini sup ayam yang nyonya besar minta aku buatkan untukmu. Minumlah selagi hangat. Nenek, masih minum. Cepatlah pulihkan kondisimu untukku, agar aku bisa segera menggendong 7 keberuntunganku. Aku bertanya-tanya, apakah nenek memasukkan sesuatu ke dalamnya kali ini? Aku tidak berani meminumnya. Aku akan naik ke atas dulu. Minumlah perlahan. Di mana dia? Kenapa dia tidak ada di kamar? Dia mungkin di ruang kerja lagi. Lu Beijin. Apa yang akan kamu lakukan? Yun Bingjin. Apa kau bersedia menjadi Nyonya Lu? Aku bersedia. Lu Beijin. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Selamat pagi, Nyonya Lu. Selamat pagi, Tuan Lu. Kakak ipar. Apakah kamu tahu? Xiao Qilan sudah mati. Mati. Xiao Chuilan mengalami kecelakaan mobil, lukanya parah. Polisi menemukan ada masalah dengan remnya. Aku curiga masalah ini terkait dengan Feng Qianyu. Maksudmu? Feng Qianyu memerintahkan Xiao Qilan untuk melakukan ini? Tapi kenapa dia ingin membunuhmu? Mungkin dia hanya ingin membunuhku, tapi aku tidak menyangka. Xiao Qilan ingin membunuh kami berdua. Film was translated Jika kau and ingin keluar, narrated aku by akan mengirim M. pengawan Media. untuk mengikutimu. Jangan khawatir, aku tahu seni bela diri. Orang biasa tidak bisa menyakitiku. Kau harus diikuti. Kakak Punyuan, Kamu di sini. Duduk. aku dengar. Kamu akan pergi ke luar negeri. Ya. Maaf soal donor darah itu. Itu semua sudah berlalu. Dan itu bukan salahmu. Aku bisa merasakan bahwa Tuan Lu sangat peduli padamu. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih. Aku juga berharap kamu, Kakak Punyuan. Semoga kamu segera bertemu dengan orang yang kamu suka. Terima kasih. Tuan Lu, ahli sudah tiba di Desa Yun dan melakukan inspeksi di lokasi, memastikan bahwa Desa Yun adalah ibu kota kerajaan Yun 1000 tahun yang lalu. Nyonya muda luar biasa. Sekarang sudah tenang. Saya lega sekarang. Ternyata Tuan Lu bukan orang yang hanya tahu soal percintaan saja. Tuan Lu, ini adalah Departemen Desain, gambar restorasi ibu kota kerajaan Yun. Negara yang dulunya makmur seharusnya tidak terlihat seperti ini. Minta Departemen Desain mendesain ulang. Ya, Penjual lisik ini ternyata menggunakan bahan murahan untuk menyamarkan sebagai produk perawatan kulit herbal Tiongkok, menyebabkan wajah kami bernanah. Hari ini, kita harus mendapatkan penjelasan dari mereka. Penjual licik, keluar dari sini. keluar. Ada apa? Kita sudah menjual produk perawatan kulit begitu lama. Dan selalu bagus. Bagaimana bisa tiba-tiba ada masalah? Mungkinkah pesaing kita iri dan mencoba menjebak kita? Xiao Xi, kamu pulang duluan. Beritahu para asisten toko. Sebelum masalah selesai, ambil cuti dulu. Kakak ipar, kamu tidak kembali bersamaku? Aku perlu mencari seseorang. Bingjin, aku tahu tentang toko perawatan kulit itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu dalam masalah ini. Bingjin, kenapa kamu memukulku? Feng Qianyu, apakah kamu masih akan berpura-pura saat ini? Sepertinya kamu tahu segalanya. Kamu bisa menargetkan aku, tapi kenapa kamu harus menyakiti para konsumen yang tidak bersalah itu? Karena siapapun yang menyukaimu pantas mati. Kamu benar-benar gila. Ya, aku gila. Tapi itu karena kamu membuatku gila.
Kenapa kamu harus mencuri pria yang kucintai? Lu Beichen sama sekali tidak menyukaimu. Tidak. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak di sini, dia akan menyukaiku. Jadi kenapa kamu tidak mati saja? Feng Qianyu, orang sepertimu yang merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Tidak akan ada yang menyukaimu. Feng Qianyu, aku pasti akan membuatmu membayar atas perbuatanmu. Apakah kamu punya bukti? Kalau kamu tidak punya bukti, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku pasti akan menemukan buktinya. Benar. Aku lupa memberitahumu. Feng Qianyu, bahkan tanpaku, Lu Beichen tetap tidak akan menyukaimu. Kamu. Di kehidupan lampau, aku selangkah di belakangmu. Di kehidupan ini, aku akan mengejar langkah itu. Keluar. Cepat keluar. Cepat keluar. Keluar. Pergi. Keluar, keluar. Keluar. Dasar penjual licik. Keluar. Keluar. Semuanya, harap tenang. Para korban, silakan mendaftar di samping terlebih dahulu. Semuanya, harap tenang. Kami pasti akan menemukan solusi yang masuk akal. Dia dari Lu Group. Mereka seharusnya punya uang untuk mengganti rugi kami. Pergi daftar. Semuanya, lewat sini. Lewat sini, silakan. Jangan khawatir, tidak ada bisnis yang selalu mulus. Krisis juga peluang. Ini urusanku. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki dari sumbernya. Kita adalah suami istri. Kita harus menyelesaikan masalah bersama. Jangan membedakan antara kau dan aku. Baiklah. Tuan Lu, para pemegang saham punya banyak pendapat sekarang. Karena masalah Nyonya Muda, harga saham telah jatuh. Para pemegang saham menuntut agar Anda menceraikan Nyonya Muda untuk membersihkan hubungan atau mengundurkan diri dari posisi tuan. Orang-orang tua itu, jangan perhatikan mereka. Sekarang pendapat konsumen juga sangat kuat. Mereka semua berkumpul di pintu masuk Lu Group kita. Cari seseorang untuk mendaftarkan mereka dan tangani dengan baik. Jangan memperparah konflik. Ya, Lu Beichen, mari kita bercerai. Apa kau takut masalah toko akan memengaruhi Lu Group? Tidak. Karena aku membencimu. Benci. Apakah kamu ingat mimpi yang sering kamu alami? Sebenarnya, itu bukan mimpi. Aku benar-benar bereinkarnasi dari 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, kamu menyebabkan negaraku hancur dan keluargaku binasa. Meskipun kamu tidak ingat, aku ingat. Jadi, aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak percaya. Apa yang kukatakan itu benar. Toko itu adalah rumah yang kamu berikan padaku 1000 tahun yang lalu. Karena kamu mengecewakanku, kamu akan merasa tidak nyaman pergi ke sana. Kutukan Lin Shen benar-benar menjadi kenyataan. Lu Beichen, tidakkah kamu ingin tahu apa yang diam-diam kuluki setiap hari? Lihat. Ini adalah ibu kota kerajaan Yun. Bukankah sama dengan apa yang kamu impikan? Jadi, ini adalah penampilan sebenarnya dari ibu kota kerajaan Yun. Sekalipun ini benar, itu 1000 tahun yang lalu. Aku bukan lagi Lu Beichen yang dulu. Kau juga seharusnya tidak terus hidup di masa lalu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bukan negara dan rakyatmu yang dihancurkan. Tentu saja, kamu bisa melepaskannya. Aku akan pindah besok. Apa kau tahu artinya, jika kau pergi sekarang, konsumen dan media itu tidak akan melepaskanmu? Aku tidak takut. Aku adalah putri kerajaan Yun yang bermartabat. Apa yang belum pernah aku alami? Hal kecil ini bagiku sama sekali tidak layak disebut. Aku takut. Meskipun aku belum mengalaminya, semuanya dalam mimpiku masih jelas dalam pikiranku. Aku tidak menjagamu dengan baik di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Apakah kamu akan mempertaruhkan seluruh Lu Group? Lu Beichen, apakah kamu pernah memikirkan Nanek, ibu, dan juga Xiao Xi? Xiao Jin. Satu keluarga, satu hati, akan mencegah mereka yang punya niat tersembunyi untuk berhasil. Mereka adalah keluargaku. Mereka pasti akan berdiri bersama kita. Situasimu saat ini lebih sulit dariku. Perceraian adalah pilihan terbaik untukmu dan Lu Group. Tanpamu adalah hal tersulit bagiku. Tidakkah kau percaya pada kemampuanku? Aku percaya pada kemampuanmu. Tapi bagaimana dengan para pemegang saham itu? Jangan khawatirkan hal lain. Aku bisa mengatasinya. Kalau suami istri, bahkan hal sekecil ini saja, tidak bisa dilewati. Lalu pasangan macam apa itu? Terima kasih, Beichen. Setelah masalah ini selesai, berterima kasihlah padaku dengan pantas. Aku tidak mau ucapan terima kasih lisanmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau 7 kali dalam 1 malam. Kamu tidak tahu malu. Kamu. Karena kau bilang aku tidak tahu malu. Kalau begitu mari kita lakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Lu Beichen. kakak ipar. Kakak,
Saya menemukannya. Di dalam pabrik kita, ada orang yang diatur oleh Feng Qianyu. Aku juga menemukan beberapa bukti yang meliputi bukti pembunuhan Yun Xuangshuan olehnya. Feng Qianyu tidak bisa lari kali ini. Benar, Xiao Xie, bagaimana denganku? Aku sudah meneliti obat untuk membantu pelanggan memulihkan kulit mereka. Hari ini, kamu akan memberikannya kepada mereka secara gratis dan memberi mereka kompensasi. Jangan khawatir, saya pasti akan menangani ini dengan baik. Jangan bergerak. Siapa kalian semua? Bawa dia pergi cepat. Feng Qianyu, benar-benar kamu. Semua orang bilang Putri Sulung itu bijak dan berani. Tapi aku tidak menyangka kamu biasa-biasa saja. Setelah tiba di sini, kamu bahkan tidak punya kewaspadaan paling dasar. Siapa sebenarnya kamu? Betapa menyedihkannya aku. Aku sudah bertarung denganmu selama 2 kehidupan. Dan kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kamu juga dari kerajaan Yun? Aku dari kerajaan utara. Aku tunangan Lu Baiken. Kamu adalah tunangan Lu Baichen. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutmu? Hubunganku dengan Lu Baiken diatur oleh ibunya setelah dia pergi ke kerajaan Yon sebagai sandera. Diatur untuknya oleh ibunya. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa setelah menunggu bertahun-tahun, yang kudapatkan adalah dia melepaskan segalanya demi dirimu. Tapi pada akhirnya, kami tidak bersama. Kamu bisa saja menikah dengannya. Kau mengatakannya dengan begitu mudah. Hati dan matanya penuh dengan dirimu. Dia sama sekali tidak akan melihatku. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Aku bersikeras memaksakannya. Jadi, aku diam-diam menyuap orang untuk meracuni ayah dan anakmu. Aku bahkan menyuruh orang menyuap Yon Xuangshuang untuk menyihir adik laki-lakimu. Jadi, kamulah yang melakukan semua ini. Benar, dia ingin memberimu kalung. Dan dia benar-benar pergi menggali batu giok sendiri. Dia menggali selama sebulan. Dan dia mengukirnya untukmu siang dan malam. Tahukah kau betapa cemburunya aku? Jadi aku membunuh orang-orang di kotamu. Agar dia bahkan tidak bisa memberikan kalung itu. Kamu benar-benar gila. Siapa suruh kau merebutnya dariku? Kami jelas-jelas saling mencintai lebih dulu. Perebutan apa yang kamu bicarakan? Diam. Yon dan kerajaan utara adalah musuh. Kalian seharusnya tidak saling mencintai sama sekali. Jadi kami bersedia satu sama lain untuk melepaskan identitas kami. Jika bukan karenamu, kami akan menjadi pasangan yang sangat biasa. Kami akan sangat bahagia, senang. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu bahagia. Aku ingin kerajaan Yun kesayanganmu dihancurkan oleh pria yang paling kau cintai. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar bisa membunuh orang yang paling kau cintai dengan tanganmu sendiri. Kamu terlalu kejam. Kamu lagi-lagi demi kepentingan pribadimu dan melukai begitu banyak nyawa tak bersalah. Selama itu dirimu. Mereka tidak bersalah. Tapi saat aku di kerajaan Yun, aku tidak melihatmu. Bagaimana kamu bisa bertransmigrasi ke sini? Baiken. Baiken. Lihat aku, Baiken. Baiken. Kenapa? Aku sudah merencanakan segalanya dengan jelas. Kenapa semuanya hilang? Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, Lu Baiken tidak akan mati sama sekali. Aku akan mencabik-cabikmu. Siapa kau? Aku Shou Wenyuan, Perdana Menteri Kerajaan Yun. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindas jenazah Putri Chan. Aku tidak rela menerima ini. Aku tidak rela menerima ini. Aku dibunuh oleh Perdana Menterimu. Kakak Wenyuan. Meskipun Baiken merebut kerajaan Yun, dia melindungi rakyatmu sepanjang jalan, tidak mau menyakiti mereka. Dia ingin menyatukan kedua negara dan berbagi era kemakmuran denganmu untuk memerintah dunia bersama. Tapi kau tidak memahaminya.
Jadi ternyata aku salah paham padanya. Bukankah itu disayangkan? Kalian tidak bisa bersama di kehidupan lampau. Dan aku tetap tidak akan membiarkan kalian bersama di kehidupan ini. Apa yang tidak bisa kumiliki? Lupakan saja untuk mendapatkannya. Hentikan. Feng Qianyu, lepaskan dia. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Jangan terlalu terobsesi. Polisi di luar sudah mengepungmu. Kau sudah ditaklukkan. Kau tidak bisa melarikan diri. Aku tidak pernah berpikir untuk lari. Entah itu kehidupan lampauku atau kehidupan ini. Kau adalah satu-satunya obsesiku. Tanpa dirimu, hidupku tidak akan pernah bahagia. Tapi itu tidak masalah. Jika aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, kau juga bisa melupakannya. Xiao Jin. The film was Bagaimana kau melepaskan tali itu? translated and Karena narrated aku by sudah M waspada Media. terhadapmu. Kalau tidak, hanya 2 orang yang kamu kirim itu mengira kamu bisa datang dan menangkapku. Kau terlalu lisik. Menjadi bupati selama bertahun-tahun, orang macam apa yang belum pernah kulihat? Hanya dengan trikmu di harem, hanya mampu memainkan trik murahan. Kamu pikir kamu bisa melawanku? Tidak menyangka di kehidupan ini, aku masih kalah darimu. Tapi itu tidak masalah. Tidak memalukan kalah darimu. Feng Qianyu sangat beruntung terlahir kembali di zaman yang makmur ini. Betapa beruntungnya itu. Apakah kamu harus begitu gigih tentang cinta? Tidakkah menurutmu itu sayang? Ya. Era yang begitu makmur. Waktu yang begitu indah. Aku justru harus mencari mati demi seseorang yang tidak mencintaiku. Apakah itu sepadan? Beijing. Xiaojin, syukurlah kalian baik-baik saja. Xiao Jin, aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu sebelumnya. Aku selalu salah paham padamu dan mengira Feng Qianyu lebih baik darimu. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Ibu, masalah ini sudah berlalu. Aku tidak menyalahkanmu. Ibu, kakak ipar punya temperamen terbaik. Kamu bisa menikahi menantu seperti itu. Kamu seharusnya senang saja. Xiao Jin, mulai sekarang, kamu adalah putriku. Jika ada yang berani mengganggumu, aku yang pertama tidak akan senang. Beichan, Xiaojin, besok pergilah ke rumah sakit dan bawa Nani kemari. Tinggal di keluarga lu kita. Akan lebih mudah bagi kita untuk merawatnya di masa depan. Juga lebih nyaman. Keluarga kita akan bersama selamanya mulai sekarang. Terima kasih, Nenek. Anak bodoh, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kita semua sekarang adalah keluarga. Apa ini? Hadiah untukmu. Laboratorium steril dan pabrik perawatan kulit. Produk perawatan kulit yang diproduksi dengan cara ini lebih aman, kan? Beijing, terima kasih. Tapi, aku pasti akan membayar kembali semua uang ini kepadamu. Apa yang kau bicarakan? Kita adalah suami istri. Aku tidak akan membiarkanmu terlalu jelas tentang perhitungan di masa depan. Meskipun aku punya suami untuk diandalkan, tapi aku ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk berjalan berdampingan denganmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Bagaimanapun, semuanya akan jadi milikmu di masa depan. 5 tahun kemudian. Istri, aku sudah menyuruh orang memulihkan kerajaan Yun sesuai dengan kata restorasi yang kau gambar. Di kehidupan sebelumnya, aku menghancurkan kerajaanmu. Di kehidupan ini, aku akan membangunkanmu kerajaan Yun yang makmur. Beijing. Terima kasih. Gadis bodoh, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Meskipun kau sekarang adalah tuan wanita dengan aset miliaran, kau masih bersedia menjadi istriku. Tidak peduli pencapaian apa yang kumiliki, Nyonya Lu akan selalu menjadi identitasku. Aku akhirnya bisa berdiri sejajar denganmu dan mencapai ketinggian yang sama. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untukmu lagi. Aku Lu Bichen, pasti sudah menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya untuk bisa menikahi istri sebaik ini.